Sedikit tentang saya sendiri. Jadi di snippingnya tadi sudah saya share juga gitu ya teman-teman. Saya baru saja lulus dari University of Cambridge Jazz Business School. Lalu setelah dari sana memang di sana saya fokusnya ke ESG, Environment, Sustainability and Governance. Nah di sana sendiri saya lebih banyak untuk ESG di bidang bisnis ya, bisnis, lalu reporting, financial analysis, strategi, dan yang lainnya gitu. Sehingga ada beberapa proyek yang memang dengan company luar negeri ataupun dengan badan-badan yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi saya lebih banyak ke Europe dan yang lain. Makanya kemarin waktu di grup kan ada yang nanya tentang regulasi di Indonesia ya. Nah itu kebetulan, walaupun saya business owner di Indonesia ya, tapi kebetulan lah kalau di Indonesia tuh gimana ya ininya, apa namanya regulasinya gitu. Karena biasanya yang saya pakai sebagai patokan adalah di luar negeri gitu ya. Biasanya apa namanya either dari SDGs, lalu B Corp certification dan yang lainnya gitu. Itu adalah yang internationally acclaimed gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman pengen tahu nih gitu ya, kan mungkin teman-teman yang ada di sini bisa jadi banyak juga yang sedang kuliah ya kalau nggak salah Kak Ridwan ya, banyak lagi yang masih banyak juga yang masih berkuliah baik kuliah S1, S2 maupun S3 dan yang lain. Mungkin nanti saya bisa share-share sedikit tentang seperti apa sih kalau misalnya sustainability dan environment yang ada di luar negeri itu seperti apa, challenge-nya seperti apa dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita lebih ke apa namanya mazhabnya gitu ya, itu lebih ke internasional. Ada yang istilahnya mazhab yang dari Indonesia sendiri pasti tidak jauh beda dengan yang ada di internasional gitu ya. Tapi bisa saya bilang karena kemarin saya banyak belajar tentang sustainability di sana, yang dipakai di Indonesia itu lebih apa namanya mungkin skopnya itu belum se-advance yang ada di luar negeri gitu istilahnya seperti itu. Karena kan memang di Indonesia sendiri juga kita komitmennya untuk menjadi net zero itu kan juga lebih lama daripada negara-negara yang ada di luar negeri ya, misalnya di Europe, US dan yang lainnya gitu. Jadi memang secara frameworknya sendiri untuk pengadopsian regulations dan yang lainnya itu lebih bertahap gitu ya, lebih lambat sedikit gitu. Tapi then again gitu ya, nggak apa-apa gitu, lambat pun nggak apa-apa dan yang lainnya. Yang penting kan intentionsnya gitu ya, bahwa kita tuh memang intentionsnya itu pengen jadi net zero country gitu ya, in the year apa namanya 2045 kalau nggak salah. Secara umum. Nah di yang lain kalau teman-teman pengen tahu ya, kalau di luar negeri emang di year berapa gitu. Ada beberapa country itu yang di year 2025, teman-teman. Ada yang 2030. Jadi lebih cepat ya. Then again, biasanya memang negara-negara Europe sih, Europe US gitu. Jadi mereka memang lebih cepat gitu ya untuk pengadopsian apa namanya Paris Convention dan yang lain. In any case, kita ini nanti akan lebih belajar tentang sustainability itu seperti apa dan apakah kalau teman-teman pengen fokus ke sustainability itu harus berkarir di bidang sustainability yang berbayar, asik. Jadi maksudnya tuh gini, apa namanya banyak kan teman-teman yang di grup mungkin ya itu kan ada yang pengen pindah nih ke karir yang apa namanya tentang sustainability gitu. Baik tadi yang di share sama Kak Citra tentang sustainability reporting dan yang lainnya gitu. Tapi apakah di luar itu teman-teman berarti tidak sustainable atau tidak berarti karirnya itu sama sekali tidak berkaitan dengan sustainability gitu. Mari kita bedahi satu-satu ya. Is this not sustainability? Ini adalah salah satu beberapa hal ya yang saya lakukan ketika saya ikut yang namanya permaculture design course. Jadi permaculture design course itu lebih ke bagaimana kita itu melakukan farming, tapi dengan tipenya itu adalah memakai design farmingnya itu adalah permaculture design. Jadi permaculture design itu lebih ke kita tuh lebih harmoni dengan alam, lalu apa namanya lebih ke organik gitu ya. Jadi bringing the harms to the nature itu to the lowest gitu. Itu intinya adalah di permaculture design course. Sehingga secara desainnya pertaniannya itu harus diapakan itu kita pelajari di permaculture design course ini. Jadi waktu itu sedikit cerita teman-teman, kenapa? Karena saya sendiri cukup bangga karena saya bisa lulus di sini. Kenapa? Kenapa cukup bangga gitu? Karena selama 14 hari itu tuh kita istilahnya kayak diasingkan gitu ya. Pergi ke barak nggak deh? Bukan ke barak ya, tapi ke sebuah desa yang mana di sini itu adalah di tempatnya itu di Bumi Langit gitu ya, Bumi Langit Institute. Bumi Langit adalah salah satu institut ataupun punya warung juga gitu ya, yang diprakarsai oleh Pak Is ya, Iskandar Waworuntu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu dan teman-teman pengen belajar tentang ESG itu wajib banget sih menurut saya teman-teman follow atau cari tahu yang namanya Pak Iskandar Waworuntu. Beliau kebetulan saya Muslim, beliau juga Muslim, sehingga beliau itu banyak menyisipkan
uh, environmental sustainability dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya realnya gitu ya, environmental sustainability dalam Islam itu seperti apa dan yang lainnya, sehingga beliau punya salah satu pemikiran beliau adalah semuanya itu tuh mulai dari makanan gitu. Jadi apa yang kita makan is what define us gitu ya. Sehingga kalau kita tuh makan-makan yang istilahnya dalam tanda kutip kebanyakan processing gitu ya, biskuit-biskuit dan yang lain, yang kalau kita lihat ingredientsnya kita bahkan nggak tahu itu apa gitu ya. Nah itu teman-teman wajib wajib apa namanya alert gitu ya, wajib alert karena kayak ini apa ya yang saya masukkan ke tubuh ini apa ya gitu. Makanya apa namanya which is ada juga di beberapa research kenapa kok orang-orang itu istilahnya sekarang zaman sekarang tuh banyak yang anxiety, banyak yang stres dan yang lain. Itu tuh memang secara hormonalnya tuh betul gitu, karena kita banyak memasukkan zat-zat ke dalam tubuh kita yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam tubuh. Istilahnya seperti itu. Balik lagi gitu ya, makanya beliau, salah satu pemikiran beliau adalah semuanya itu harus mulai dari makanan, dan makanan itu berarti harus mulai dari alam, karena makanan itu kan growing from the nature ya itu. Sehingga kita harus gimana sih cara kita menumbuhkan tanaman dan yang lainnya itu kita harus benar-benar sangat alert. Nah selama 14 hari itu, dan again balik lagi, jadi saya tuh mencangkul pagi buta gitu ya. Terus habis itu ini motong-motong itu bikin pupuk sendiri dan yang lainnya ada di sini. Selain itu juga, tapi ada juga istilahnya itu apa namanya info atau ilmu tentang desainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di permaculture design course tuh harus seperti apa sih gitu. Nanti ada kayak zona 1, zona 2, ada food forest, ada yang zona apa namanya tentang kebun sayuran atau tanaman yang harus dekat rumah. Kalau kita punya apa namanya hewan sendiri gitu ya, misalnya hewan besar, kambing, sapi itu harus di mana, hewan kecil, ayam dan yang lain harus di mana, dan yang lainnya itu mulai dari situ. Dan itu bisa lead to zero waste. Kalau teman-teman pernah lihat mungkin seliweran di Instagram dan yang lain, zero waste home, zero waste nature, communities dan yang lainnya. Nah ini permaculture design course-nya adalah salah satunya tentang zero waste tersebut gitu. Jadi apa yang sisa-sisa makanan kita tuh gimana caranya biar bisa dimakan oleh misalnya ayam gitu ya. Tapi kalaupun ayam tidak bisa menghabiskan, bisa diapakan gitu ya sisa-sisa makanan kita yang seperti nasi dan yang lainnya, untuk akhirnya bisa diolah lebih lama gitu ya dan yang lain. Bisa dengan fermentasi dan yang lainnya gitu ya. Kita mulai juga istilahnya bagaimana cara membuat pupuknya dan yang lain gitu. Jadi that is also part of sustainability. Jadi maksud dari awalan yang aku pengen kasih tahu teman-teman adalah sustainability. Kalau tadi kan Kak Citra banyak ngobrol juga ya bahwa teman-teman apa namanya kalau pengen pindah karir ke sustainability boleh nih ikut kegiatan sustainability dan yang lain gitu. Jadi sustainability should be from our mind, our spirit, our apa namanya fundamentals gitu. Bukan kayak karir sustainability ini ya udahlah ikut-ikut aja. Itu saya bilang mirip dengan kalau teman-teman tuh pengen jadi istilahnya financial manager atau financial analyst di cryptocurrency, tapi teman-teman nggak ngerti cryptocurrency atau sama sekali nggak main cryptocurrency gitu kan, kayak nggak terlalu internalize gitu ya jadinya. Seperti apa sih sebenarnya sustainability itu? Nah, so this is one of the things yang apa namanya saya pelajari di sustainability gitu. Dan di sini istilahnya bukan hanya mempelajari secara textbook ya gitu. Ini salah satu buku yang saya baca, nanti di sini juga ada, tapi juga mempelajari secara tadi internalize. We live as sustainable as we can, kurang lebih kayak gitu ya. As sustainable as we can dan yang lain. Nah, tadi Kak Citra juga ngebahas tentang sustainable itu apakah terus apa namanya kita nggak boleh pakai gas, harus pakai kayu bakar, gitu-gitu ya, dan yang lain. Iya kan, teman-teman ya? Tadi ada pertanyaan sesimpel tentang itu gitu ya. Apakah sustainability itu harus kayak organik lagi? Saya bilang sih not really, gitu ya teman-teman. Karena nanti kita bisa banyak ini ya. Saya mau cerita sedikit soal buku ini, bukunya Hannah Ritchie. Hannah Ritchie ini salah satu pakar gitu ya, doktor di bidang sustainability dari Oxford. Dr. Hannah Ritchie ini dia memang sangat apa namanya menjelaskan sustainability itu dari segi data gitu. Dan dia bilang bahwa sekarang teman-teman juga bayangin deh, kalau misalnya seluruh orang di dunia ini tiba-tiba pengen balik lagi ke kayu bakar gitu ya. Jadi masaknya pakai kayu bakar lagi. Berapa banyak forest yang harus kita tebang gitu ya. Berapa banyak ini. Jadi memang apa namanya istilahnya terus ada salah satu bisa dibilang kayak apa namanya ya, mungkin fallacy ya, thinking fallacy yang bilang kita harus balik lagi ke organik, jadi harus balik kayak zaman dulu. Not really gitu kan, sekarang itu sebenarnya semua itu kan sudah
dengan adanya ilmu dan teknologi yang sudah apa namanya sangat advance, kita kan sudah bisa menghitung ya dalam tanda kutip tentang misalnya tadi salah satunya itu kan tentang karbon ya, berapa karbon yang dihasilkan, berapa energi yang dihasilkan dan yang lainnya. Sehingga kita bisa tahu juga bahwa energi yang dipakai untuk energi yang dihasilkan ketika kita melakukan pembakaran dari kayu versus dari fosil gitu ya, fosil fuel atau misalnya gas atau apa namanya minyak dan yang lainnya itu ya lebih banyak gas dan minyak gitu loh. Jadi tingkatannya itu adalah kayu, coal, oil and gas gitu ya. Tapi sekarang yang lebih sustainable adalah electricity ya. Tapi electricity-nya pun juga jangan yang diperoleh dari oil and gas gitu. Nah, itulah kenapa istilahnya kenapa tuh kok electricity di sini tuh kok tidak se-renewable electricity mungkin yang di apa namanya kotanya atau negaranya Kak Ridwan gitu ya. Karena kalau di sana di Europe itu sudah banyak yang memakai renewable. Jadi banyak yang menggunakan tenaga angin, nuklir dan yang lainnya gitu. Tidak memakai fossil fuel, gas dan coal gitu. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang seperti itu. Itulah kenapa teman-teman nanti kita sebagai masyarakat publik gitu ya perlu meng-urge dan perlu menggaungkan bahwa renewable apa namanya PLN gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin PLT tenaga nuklir atau PLTN dan yang lainnya tenaga yang lain yang renewable ya, uap dan yang lainnya tuh itu lebih baik daripada fossil fuel dan gas tadi gitu. Jadi kita harus istilahnya ikut menyuarakan hal tersebut juga gitu ya ke depannya gitu. Sehingga dari situ semuanya ya teman-teman, mungkin saya pertanyaan trivia ya. Bulan ini siapa dari teman-teman yang sudah baca buku? Baca apa aja? Buku apa aja? Ada yang belum? Ada yang sudah? Boleh sharing ya atau boleh kasih tahu di chat. Nggak ada yang ngechat nih berarti jarang ada yang baca nih Kak. Itulah kenapa tadi Kak Citra juga bilang ya teman-teman ya bahwa kita tuh Kak Citra aja punya mini library ya gitu. Kita harus sering banyak baca gitu. Karena dengan membaca itu kita jadi punya pengetahuan. Nah, kenapa sih kok nggak dari video TikTok dan yang lain gitu ya? Nah, kemarin apa namanya suami saya kebetulan Mas Yuda itu dia sebulan itu kayaknya bisa membaca 4 buku. Jadi seminggu kurang lebih 1-2 buku gitu ya. Gitu. Jadi setahun itu dikali aja gitu ya. Berarti 16 gitu. 50 hampir 100 buku. Nah, dia bilang bahwa kalau misalnya kita itu membaca buku itu seperti menyelam gitu. Jadi kita bisa lihat lebih banyak gitu ya. Menyelam, kita bisa menikmati gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuma lihat TikTok dan yang lain itu mungkin seperti lihat akuarium kan ya. Jadi cuman kayak oh ya gitu gitu, tapi tidak bisa menyelam lebih deeper gitu sebenarnya itu tuh seperti apa gitu. Nah makanya saya bisa sharing seperti ini tadi adalah dari buku salah satunya adalah Not the End of the World. Ini salah satu buku juga yang direkomendasikan oleh Bill Gates mengenai how we look at the sustainability from the data point of view. Sehingga hal-hal tersebut yang istilahnya itu dari saya itu menjadi titik pertemuan antara apa ya I've ever been in the apa namanya forum yang istilahnya tuh bikin-bikin regulasi dan yang lainnya ketika saya kuliah gitu ya. Jadi ngomongin itu tuh at the high level saya pernah. Sekarang saya sebagai business owner, jadi istilahnya saya pun juga sebagai apa namanya manajemen business owner sebenarnya ini tuh gimana sih kita memandang sustainability ini tuh seperti apa sih gitu. Is it overlapping gitu ya? Jadi memang nggak bisa jalan barengan atau seperti apa sih gitu kan? Beberapa banyak dari apa namanya point of view bisnis seperti itu kan. And I've ever lived in the sustainability apa ya ideal sustainability as in di bumi langit gitu. Jadi saya juga menjadi pelaku kalau kita hidup sustainable itu seperti apa sih gitu, dampaknya seperti apa dan yang lain gitu ya. Plus ditambah juga dengan berbagai macam buku gitu ya yang kita bisa lihat berbagai macam sumber yang akhirnya menambah hasanah kita tentang what is sustainability. Nah makanya judul dari webinar kali ini adalah From the Grassroots gitu. Ketika kita we don't have any positions and other things untuk istilahnya itu apa namanya bikin rules atau regulation tentang sustainability, then what can we do gitu ya to actually foster the sustainability itself. Gitu. Nah, nextnya adalah dari buku ini tadi gitu ya, Hannah Ricci. Tapi saya juga bawa beberapa buku sih. Ini beberapa yang lagi saya baca. Salah satunya ini juga dari lumayan ini dari Ibu Profesor Vandana Shiva gitu ya, dari India. Jadi dia lebih menyoroti tentang pangan gitu ya, agriculture pangan dari sisi apa namanya istilahnya itu kapitalisme gitu ya. Jadi dia merasa bahwa pangan kita itu sangat diini dengan kapitalisme saat ini gitu. Nah, dari situ lagi gitu ya,
salah satu istilahnya apa ya, postulat gitu ya, mungkin yang harus kita yakini bersama pada siang hari ini adalah the time for debating whether climate change is or isn't happening is over. Jadi harus semuanya itu sampai pada satu kesimpulan bahwa ya climate change is happening gitu. Kan ada istilahnya tuh kan ada kalau di zaman sekarang kan ada apa the world is flat itu kan kayak teori-teori yang the world is flat. Jadi ada juga kan orang yang punya teori bahwa climate change is not happening. Ini tuh nggak happening kok gitu. It is happening gitu. So kita tuh harus sampai pada kesimpulan yang sama bahwa climate change is happening. So then what can we do gitu. Jadi daripada kita lebih banyak berdebat tentang climate change is not happening, it's happening dan yang lain, lebih ke oke, kita sampai pada satu kesimpulan bareng-bareng aja, it is happening, then what can we do as a society, as a person, as a management in power, as a government officials dan yang lain gitu ya. Nah, sehingga sebelum masuk ke situ, saya pengen ada pertanyaan trivia. We already produce enough food to feed the entire world population. How many times over? Berapa kali? Ini tebak-tebakan aja teman-teman. Boleh jawab kayak 0,5, 1,5, gitu-gitu ya. Boleh dijawab di chat ya teman-teman ya. Aku sambil lihat. Ini ada beberapa yang tadi bilang saya baca ya. Keren banget kakak. Yang pertanyaan ini 3 kali. Siap, thank you. Pak Esmida, Kak Nalani. 3 kali, siap. Yang lain berapa ya? 3 kali, tiga semua ya, nggak ada yang 1 kali atau 2 kali, 5 kali, berapa kali? 1 kali, siap. Nah, teman-teman, 2 kali, oke, thank you ya, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang sebagaimana yang ada di bukunya Hannah Ritchie. Oh ya, Hannah Ritchie ini selain bikin buku juga dia bikin apa namanya website Not the End of the World sama Our World in Data ya, teman-teman. Jadi please open the website karena itu keren banget sih menurut aku gitu ya. So she is actually a data analyst atau data scientist gitu. Jadi kayak I mean like ketika kita itu apa namanya berdebat atau mendiskusikan tentang sesuatu itu based on the same data gitu ya. Jadi kita punya groundwork atau ground rules yang sama itu kan lebih enak ya daripada ground rules kita tuh udah berbeda gitu. So please visit the website gitu ya. I'm actually a data minded person myself. Jadi di situ dia pun bilang bahwa sebenarnya gitu ya our food system di dunia ini tuh kurang lebih bisa memenuhi tadi yang jawab 5 kali, Anda benar. 5 kali kebutuhan populasi seluruh dunia. Sekarang populasi kita berapa ya? 8 billion ya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi setahu saya sudah naik jadi 8 billion from the 7 billion the last few years. Jadi 8 billion itu sebenarnya kita food system kita tuh sudah 5 kali lebih banyak gitu untuk memproduce hal tersebut. Pertanyaannya adalah, terus kenapa kok di United Nations itu di SDG-nya masih ada fighting poverty atau hunger ya, poverty hunger gitu. Pokoknya kalau nggak salah ada hunger gitu deh. Kenapa sih kok di UN itu masih ada hunger? Kenapa di dunia ini masih ada kelaparan? Iya kan? Maksudnya ketika kita ngomongin teman-teman kita di Afrika dan yang lain itu kan masih ada part of the world gitu-gitu yang kelaparan kan. Tapi padahal our food system in the world itu sudah produce 5 kali loh. Nah, itulah yang diomongin sama Profesor Vandana Shiva ini gitu bahwa ya ketika kita sudah punya government, ketika kita sudah punya politik, kapitalisme dalam artian bahwa pangan secara umum, agriculture secara umum itu akhirnya disetir oleh segelintir orang, atau segelintir corporations, companies dan yang lainnya. Then we are talking about the different things gitu. Jadi sudah bukan lagi pangan sebagaimana kita selama ini memandang ya pangan gitu-gitu aja. No, it's not gitu. Distribution, logistik dan yang lain. Kenapa mereka keep pangannya itu nggak disebar keluar? Kenapa mereka pengen mendapatkan profit yang paling maksimum dari pangan itu dan yang lain? Kan istilahnya pasti kita paham bahwa berarti ada di bagian negara ini gitu ya. Mungkin kalau di negara Afrika yang bagian gurun, banyak di daerah Morocco sebelah sana itu kan udah Sahara dan segala macam gitu ya. Dan bahkan sudah masuk ke part of China. And China is doing a very good job and aggressive job to actually fight the gurun itu gitu kan. Kan kalau misalnya lahan kita sudah menjadi gurun, akan susah untuk ditanami dan yang lainnya gitu. Jadi mereka fight gitu untuk gurunnya itu biar nggak melebar. Gurun itu bisa melebar teman-teman gitu. Istilahnya gurun atau lahan kosong lah, lahan yang nggak bisa ditanamin lagi yang jadi yang nutrisinya dan yang lainnya tuh udah jadi hilang gitu ya. Itu tuh melebar sebenarnya as in di gurun itu gitu dan China is the one that actually fights it gitu ya. Nanti ada beberapa video yang mungkin bisa saya share gitu tentang how China actually turn the barren land into something like very green gitu ya. Dan itu yang memang dari tataran government gitu. Tapi itu bisa dilakukan
gitu. Jadi teman-teman istilahnya kita harus optimis gitu ya bahwa wah sekarang ini tuh climate change is happening, sea level. Terus mungkin teman-teman yang di sini banyak yang follow Greta Thunberg gitu ya dan yang lainnya. Terus kita kayak, aduh insecure banget gitu. But actually there are ways, many scientists dan yang lainnya itu punya cara untuk how to reverse that. Dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah jawaban dari yang tadi ya gitu. How we can actually live sustainably adalah kita harus istilahnya apa namanya mulai jalan atau mulai berperilaku sesuai dengan apa kata saintisnya itu gitu. Salah satunya adalah misalnya tadi, oh kita mungkin harus move nih ke apa namanya vehicle yang elektrik gitu kan. Nah nanti ada yang bilang tadi kan, tapi kan kita listriknya aja ini masih pakai fosil coal dan yang lain gitu ya. Listrik kita aja nggak green gitu kan. Tapi dan again tadi sudah saya share ya bahwa di negara-negara lain itu listriknya itu hampir 50%. Saya bisa bilang di UK itu hampir 50% lebih. Kayaknya sekarang sudah sampai 60%. Itu sudah dari renewable energy sekarang. Sehingga the path is actually there gitu. Jadi misalnya teman-teman sekarang pengen beli mobil atau motor, coba beli yang sustainable. Mungkin listriknya belum gitu ya, sekarang belum sustainable. Tapi the path is actually there. Kayak PLN kita dan yang lain, dokumen kita tuh sudah punya apa namanya tadi ya roadmap dari Bappenas dan yang lain untuk ke sana gitu. Jadi kita punya motor listrik itu sekarang itu sudah merupakan suatu apa namanya suatu cara gitu ya, suatu statement dari kita bahwa I'm going to live myself sustainably kurang lebih. Nextnya adalah okay. Nah ini tadi our system itu kan tadi ya apa namanya sistem value-nya itu adalah the food security dan system value itu kan salah satunya tadi ya bahwa kenapa sih kok nggak bisa fit apa ya the people gitu. Kenapa sih kok distribusinya harus ini dan kenapa kok saya banyak membicarakan tentang agriculture gitu ya. Bukan karena saya itu permaculture design course saja ya, tapi kan then again kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya tentang sustainability gitu ya, kita kan ngomongin tentang nature. Nah di data yang diperoleh oleh Hannah Ricci ini, Dr. Hannah ini bilang bahwa agriculture itu adalah apa namanya the most apa nih istilahnya itu the most activity yang sebenarnya itu menggerus alam gitu. Jadi deforestation dan yang lain itu tuh banyak terjadi tuh karena kegiatan atau aktivitas agriculture gitu. Nah, itulah kenapa saya agak fokus ke situ gitu ya. Sehingga teman-teman itu tadi kan. Jadi pemikiran kita kalau dari high levelnya tadi ya kayak kenapa dan why it is happening gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan misalnya nih ada yang istilahnya buka lahan baru. Tadi ada beberapa teman-teman yang bekerja di bidang agriculture ya, membuka lahan baru dan yang lainnya. Itu kan istilahnya kalau dari saya ya, setelah membaca buku ini, kenapa harus dibuka lahannya? Karena kan secara umum makanan yang ada di sini di dunia ini kan sudah cukup untuk mencukupi pangan kita gitu. Kenapa harus membuka lahan lagi? Dalam artian membuka lahan itu membuka ini ya menebang pohon itu ya, jadi hutan ya, hutannya dibuka untuk menjadi lahan. Why? Gitu kan. Nah, itulah kenapa apa namanya salah satu hal yang di-share sama permaculture design course itu adalah ketika kita punya lahan harus ada lahan yang istilahnya menjadi food forest. Jadi kita mengembalikan lagi lahannya menjadi forest gitu ya. Namanya food forest. Tapi forestnya nggak sembarang forest, tapi forest yang bisa kita manfaatkan. Misalnya mereka-mereka yang bisa menghasilkan buah-buahan. Jadi alpukat, mangga, dan yang lain itu kan sebenarnya pohon ya. Dan kita bisa membuat food forest gitu. Tapi mereka menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan. Kelapa dan yang lain gitu ya. Jadi apa namanya forest yang istilahnya ada makanannya. Tapi selain itu kalau kita punya lahan yang lebih luas, itu bisa istilahnya tuh menjadi apa namanya ditanamin pohon-pohon yang istilahnya tuh bisa menopang gitu ya, menopang ekosistemnya, misalnya seperti beringin dan yang lain. Ada juga ketapang dan lain-lainnya gitu. Karena nanti di situ kemarin saya juga belajar bahwa setiap pohon itu punya struktur akar yang berbeda-beda. Ada pohon yang aman ditanam di dekat rumah, ada yang nggak begitu aman gitu ya, karena nanti struktur akarnya bisa merusak rumah dan yang lain. So in any case, that's actually apa namanya hal-hal yang bisa kita pikirkan gitu ya, secara sustainability gitu. Nah dari sini semoga istilahnya menginspirasi teman-teman bahwa oh ternyata semua hal itu bisa dikaitkan dengan sustainability ya gitu. Nggak hanya reporting, nggak hanya investment. Saya bisa ngomongin tentang reporting dan investment for hours, but actually di sesi ini saya ingin membuka dengan apa sih yang bisa kita lakukan segera di sekitar kita gitu ya. Sebagai orang yang ingin maju atau ingin apa namanya beralih ke sesuatu hal yang lebih tadi why ESG matters secara umum gitu ya di Indonesia dan secara global. Tadi ya climate crisis kita sudah sampai pada postulat pokoknya climate change is happening gitu ya. Udah nggak usah jadi dua kubu lagi. Udah kita langsung
from the same groundwork, climate change is happening, then what can we do, gitu ya. Misalnya kalau saya sendiri sebagai pemilik bisnis, apa yang bisa saya lakukan, sebagai teman-teman, sebagai istilahnya students, apa yang bisa dilakukan, atau yang sekarang bekerja, apa yang bisa dilakukan, dan yang lain, gitu. Yang kedua, dari sisi ESG jobs sendiri. Nah, ESG jobs itu grow kurang lebih 3 times faster than non ESG roles, gitu ya. Tapi ini saya point of view-nya adalah dari international ini ya teman-teman ya, international data ya gitu. Jadi kalau dibilang kayak di Indonesia sendiri apakah 3 kali lebih cepat juga? Mungkin belum tentu gitu secara ESG rules-nya ya gitu. Mungkin belum tentu 3 kali secepat yang lain-lain. Dan again tadi kan saya sudah bilang ya, ada beberapa negara yang net zero-nya itu tuh lebih cepat dari Indonesia gitu. Indonesia kan masih ada nanti. Ada yang negara-negara lain yang net zero-nya lebih cepat, ya mereka butuh posisi-posisi untuk ESG itu yang pasti lebih banyak, lebih cepat gitu saat ini. Gitu. Which is make sense gitu. Karena mereka sudah istilahnya kalau di project management sudah 80% menuju ke sana, kita mungkin baru 30%, 20% gitu mungkin. Nah, di sisi lain juga ESG investment itu naik sekali gitu. Saya bisa bilang kenyataannya aja gitu ya, di grassroots-nya aja itu ketika saya di Cambridge banyak ide-ide startups tentang sustainability itu yang langsung diinvest sekian million pounds, 1 million pounds gitu. Itu kan berarti lumayan ya, $1 juta, $1 juta langsung diinvest set gitu. Jadi istilahnya itu kayak sustainability di internasional itu memang sangat growing, dan saya bisa bilang bahwa kalau di Indonesia sendiri salah satunya itu adalah dari Endeavor. Kalau teman-teman ini ya, teman-teman yang di startup pun saya, maksudnya karena saya backgroundnya di startup juga, jadi saya ngomong dengan point of view startup gitu ya. Biar teman-teman kebayang aja gitu, misalnya salah satunya Endeavor Indonesia atau ASEAN Southeast Asia itu banyak melakukan kompetisi atau ini untuk mencari perusahaan-perusahaan yang fokus di ESG gitu, green innovation dan yang lain gitu-gitu ya. Nah, yang diinvest apa gitu? Misalnya teman-teman ada yang punya platform untuk membuat sustainability reporting gitu misalnya ya, sesimpel kayak gitu. Kira-kira diinvest nggak ya? Jangan-jangan yang diinvest tuh cuman yang high tech gitu. Saya bisa bilang bisa jadi sih. Maksudnya itu adalah beberapa startup juga yang diinvest di UK ataupun di Europe gitu. Jadi di sana juga banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya itu jadi konsultan bagaimana perusahaan lain itu lebih go green, membantu untuk membuat reportingnya tadi ya, atau investment yang lebih impact investing atau green investing itu seperti apa. Selain memang banyak juga yang istilahnya di sana itu banyak membuat innovation dalam bentuk breakthrough dari sisi sainsnya gitu. Jadi ada beberapa zat yang misalnya kemarin itu dari hidrogen gitu ya, yang ternyata tuh lebih sustainable. Lalu ada beberapa di Indonesia sendiri saya tahu salah satu teman-teman mahasiswa gitu kalau nggak salah di ITB yang membuat istilahnya itu untuk produce listrik tenaga angin gitu, tapi skala kecil kayak skala rumahan gitu. Kan kalau sekarang sudah banyak panel surya itu ya. Nah, kalau ini tenaga angin yang kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal juga yang istilahnya itu sangat menarik di mata investor gitu. Nah, pertanyaannya gini lagi teman-teman. Biasanya kalau untuk usaha-usaha ataupun inovasi-inovasi yang seperti itu, payback-nya lama, ROI-nya sih lumayan walaupun nggak setinggi yang startup lain mungkin ya gitu. Tapi lumayan lah 20% itu pasti bisa juga gitu. Tapi payback periodnya lama karena kalau misalnya untuk yang eksperimen tadi, selain yang platform ya, yang tadi istilahnya membuat alat dan yang lainnya, itu pasti kan mereka punya kayak R&D period. Habis R&D period, mungkin mereka punya period yang untuk mematenkan dan segala macam untuk menguji itu. Atau pre-commercial. Habis itu baru commercial period gitu. Dan itu tuh bisa 10-20 tahun sendiri. Dari mulai R&D sampai dia itu siap untuk dikomersialkan gitu. Jadi memang lama secara umum. Nah, apakah ada investor-investor yang mau gitu? Ada. Ternyata ada dong teman-teman. Di luar negeri banyak banget. Di Europe, di US tuh banyak banget. Saya bisa bilang gini karena ini ya, saya kuliah di sana ya, dan ikut obrolan dengan teman-teman entrepreneurs, startups dan yang lainnya, dan saya kemarin juga banyak ikut project di situ ya, dan yang lainnya ada. Dan tadi kalau di Asia, Southeast Asia, nah salah satunya tadi yang Endeavor tadi, tapi tidak menutup cuman itu aja gitu ya. Maksudnya pasti banyak lagi yang lainnya yang
bisa ke sana juga gitu secara umum. Nah, sehingga ESG investment itu naik gitu. Kan istilahnya tadi ya, Indonesia aja mau jadi net zero gitu ya, beberapa puluh tahun lagi. Pasti ya investment ke situ tuh pasti akan naik gitu. Mungkin sekarang belum, mungkin ya, mungkin. Maksudnya belum kelihatan banget. Tapi kan kalau kita mau net zero ya pasti tetap secara apa namanya chartnya dia growing lah gitu. Terakhir ESG framework itu adalah framework untuk ethical dan resilient business. Nah, ini kita mulai masuk ke tadi ya, apakah sustainability dan profit itu bisa berjalan bersamaan? Mungkin teman-teman yang tadi menjadi pekerja mungkin di industri-industri yang, waduh kayaknya industri ini nggak begitu sustainable nih gitu ya mungkin ya. Atau yang lain, terus gimana ya cara apa namanya aku membuat gerakan mungkin ya, atau membisiki gitu ya manajemen dan yang lainnya biar industri ini tuh lebih sustainable dan yang lain. Nah, kita lihat di ESG framework. Oke, pertanyaannya adalah ini. What if a billion-dollar company gave away all its profits not to shareholders but to save the planet? Ada contohnya nggak? Ada contohnya gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, kayaknya dulu waktu profesor saya tanya ini ke kelas gitu ya, coba bayangkan kalau perusahaan itu tuh apa namanya, nggak cuma mikirin profit tapi juga mikirin sustainability. Terus saya langsung aja jawab, maksudnya saya speak up gitu ya. Saya bilang gini, kalau ngebayangin aja sih bisa Pak, tapi I've been living in a world of capitalism kan. Saya bilang gitu ya. Jadi selama ini kan kita dibilangnya kan kalau bikin usaha tuh harus dapat untung gitu ya. Perusahaan-perusahaan dapat untung gitu kan. So it is like apa ya, very difficult for me to imagine that. Maksudnya kayak that is a very utopic things to imagine gitu. Kayak itu utopia banget ya. Emang ada? Emang bisa semua company di dunia ini kayak gitu gitu kan. Terus dia ketawa. Maksudnya karena what I said at that time itu ya apa yang dipikirkan oleh teman-teman sekelas tuh kayaknya sama juga gitu kan. Masa sih bisa gitu, ya, kayak gitu kan. Sehingga dia ketawa. Tapi habis itu dia menginvite beberapa orang gitu ya, yang membuat kita itu yakin bahwa oh bisa ya gitu. Oh ternyata sekarang itu adalah era dan masa yang tepat gitu, untuk hal tersebut. Nah, saya mau cerita tentang Patagonia. Ada yang sudah kenal Patagonia? Ada yang tahu Patagonia? Mungkin teman-teman di sini boleh di-share di sini. Kalau misalnya ini apa namanya tahu. Jadi Patagonia ini adalah salah satu brand untuk brand baju, ya betul Kak, brand baju outdoor. Jadi dia tuh mungkin ya kalau di Indonesia tuh kayak Eager, kalau teman-teman tahu ya. Jadi kayak Eager gitu dia. Di luar negeri mungkin salah satunya yang kita kenal kan North Face gitu ya. Nah, Patagonia ini juga salah satu brand baju untuk outdoor activities. Bukan hanya baju sih ya, baju camping gitu lah dia bikin itu ya semuanya itu gitu. Jadi attire atau ini untuk outdoor activities gitu ya. Attire atau supportingnya gitu untuk outdoor activities. Nah, Patagonia ini gitu ya. Patagonia ini didirikan oleh Yvon Chouinard, bapaknya ini, dan mereka itu sudah fokus ke sustainability sejak 1985. Yang sudah lahir 1985 tuh, tolong tunjuk tangan. Saya belum, kebetulan. Saya juga belum nih, 1985. Yang sudah lahir 1985, tolong tunjuk tangan. Enggak ya, enggak ada yang tulis tangan ya. Gitu. Jadi bahkan mereka itu sudah mulai fokus ke apa namanya sustainability itu sejak 1985 gitu ya secara umum. Apa aja yang mereka fokuskan gitu ya. Tadi environmental, social governance, mereka mulai dari apa namanya sourcing kainnya, mereka mendanai berbagai activities yang ke sana dan yang lainnya gitu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman kerasa kayak sama aja kayak perusahaan-perusahaan sebelah gitu ya. Yang saya tahu juga kayak gitu-gitu juga CSR atau segala macam gitu ya. Tapi this is what actually groundbreaking and why Patagonia is the best example of perusahaan yang bisa profit and sustainable at the same time. Di tahun 2022, Patagonia itu dalam tanda kutip gave itself to the earth karena mereka tuh merestrukturisasi ownership-nya sehingga mereka itu kan ownership itu kayak saham ya, kayak modal saham kepemilikan gitu ya. 100% dari sahamnya itu 2% itu untuk voting stock, yaitu Patagonia Purpose Trust, termasuk keluarganya yang Pak Yvon tadi. 98% itu untuk holdfast kolektif, yaitu non-profit, dan mereka itu fight climate change gitu. Jadi mereka mendanai kegiatan-kegiatan dari situ. Jadi teman-teman bayangin, kalau kayak perusahaan-perusahaan, mungkin ada teman-teman, banyak teman-teman kalau Gen Z sekarang itu kan banyak yang sudah mulai paham tentang saham ya, dan mungkin teman-teman mulai chip in saham kecil-kecil gitu ya di berbagai platform. Jadi bayangkan teman-teman ini tuh kayak perusahaan apa namanya yang teman-teman tahu gitu ya di sini corporation gitu misalnya Indofood atau yang lain gitu ya. Dan dari 100% sahamnya itu 90%-nya itu dia kasih gitu ya. Dia kasih ke holdfast kolektif atau kayak
semacam LSM lah, semacam LSM yang dia bikin sendiri gitu. Yang kayak LSM-nya itu tuh untuk mendanai semua profit yang dia dapetin untuk kegiatan-kegiatan yang tentang alam. Jadi dari 100% sahamnya atau dividen ya, biasanya kan dividen yang dibagi-bagi ya, dividennya itu tuh 98% tuh buat kegiatan sustainable. Bayangin, kita punya perusahaan gitu ya, atau kita dan family punya perusahaan. Kita menghibahkan 90% ke 98% kepemilikan kita untuk kegiatan yang sustainable. And that is what actually make Patagonia itu sangat-sangat keren dan menjadi apa namanya benchmark lah, role model bagi perusahaan-perusahaan yang pengen menuju ke sustainable di seluruh dunia. Bahkan mereka sangat radikal untuk memberikan 90% kepemilikannya gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang pokoknya harus support apa namanya sustainability, harus support climate change gitu. Jadi mereka nggak cuma mereka sendiri ya, jadi nggak cuma mereka sendiri yang punya kegiatan, tapi mereka juga misalnya bekerja sama dengan Greenpeace, dengan yang lain gitu ya, untuk mendanai kegiatan-kegiatan terkait dengan sustainability. Nah, itulah yang membuat Patagonia itu jadi role model tadi. Dan mereka bilang bahwa Earth is now our only shareholder. Nah, implikasinya apa ke sisi manajemen gitu ya. Kebetulan saya cukup beruntung pada waktu itu ketemu dengan Beth Torrent. Beliau adalah salah satu petingginya atau direkturnya untuk bidang sustainability di Patagonia di salah satu kelas di sana. Sehingga beliau pada waktu itu bilang bahwa memang secara manajemen ini kayaknya gampang ya teman-teman gitu kan dia bilang. Tapi secara day to day operasionalnya tuh sulit banget karena pusing ketika kita mau mendesain sesuatu bahkan di level manager dan yang lain. Ini nanti sustainable nggak ya? Jadi nggak cuman, oh ini misalnya ada beberapa tipe material gitu ya. Oh ini yang harganya paling murah aja yang kita pakai misalnya gitu ya. Tapi nggak, ternyata mereka harus mikir juga, ini sustainable nggak ya? Ini nggak ya gitu. Jadi mikirnya itu nggak cuma sekali mikir langsung decide, tapi beberapa kali mikir gitu ya, karena ada beberapa variabel atau aspek yang harus mereka apa namanya cek gitu. Nah, itulah tadi mungkin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan juga dari teman-teman yang bisnis di Indonesia tuh mungkin nggak sih sustainable gitu ya, dan yang lainnya gitu. Karena memang untuk bisa fully sustainable as in Patagonia, itu bahkan secara day-to-day manajerialnya, operasionalnya itu sangat sulit gitu. Maksudnya akhirnya hal-hal yang mungkin ya mereka bisa decide cepat, akhirnya nggak lama kan gitu, karena kan mereka harus mengconsider beberapa variabel yang lainnya. Tapi mereka semuanya dan istilahnya yang jadi manajer dan yang lainnya tuh jadi lebih pusing kan gitu, nggak cuman lebih lama, lebih pusing juga gitu, leadership timnya tuh lebih pusing. Tapi apakah mereka mau kembali menjadi nggak sustainable? Enggak, mereka pusing tapi mereka happy, mereka pusing tapi mereka punya purpose gitu. Memang pusing tapi mereka, this is what we must do, this is what we actually do gitu. Ya memang harus kayak gini, jadi nggak apa-apa gitu. Mungkin kedepannya mereka mikirnya inovasinya adalah gimana biar decision making dan yang lainnya tadi itu lebih cepat. Mungkin zaman sekarang pakai AI tadi ya. Mungkin mereka punya internal AI dan segala macam untuk membuat tadi yang lainnya lebih cepat. Tapi this is the systematic, memang harus dilakukan di Patagonia. Jadi mereka, apakah mereka menyesal? Tidak menyesal. Sama sekali nggak menyesal gitu ya. Dan memang orang-orang yang istilahnya kerja di Patagonia itu know apa ya, what kind of values atau fundamentals that they must put gitu ya before going to Patagonia gitu. Jadi kayak pasti mereka sudah semisi kurang lebih. Nah, dari situ, punten, next. Misalnya, kalau kita mau ngomong tentang ESG profesional itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke dari yang saya share pertama kali gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu? Sekarang ya paling tidak, paling gampang adalah banyak kita mencari ilmu tentang ESG gitu ya. Salah satunya mengikuti kelas ini gitu kan. Bahwa kita harus banyak apa namanya menambah ilmu tentang ESG. Ikut kelas ini, nonton video tentang ESG. Kalau bisa tadi ya baca buku. Saya yakin di kotanya teman-teman itu ada perpustakaan kota. Memang kalau di Indonesia itu perpustakaan kotanya tidak sebagus perpustakaan kota di kotanya Kak Ridwan gitu ya, di luar negeri dan yang lain. Tapi coba deh gitu ke sana gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang students, coba deh ke perpustakaannya fakultasnya teman-teman gitu, cari buku terkait ESG, kalau enggak ke perpustakaan pusat. Maksudnya perpustakaan universitas kan ada biasanya ya, dan terpisah dari perpustakaan fakultas gitu. Kalau enggak ya main aja ke fakultas lain gitu yang kira-kira kok kayaknya di jurusanku enggak ada deh yang tentang ESG gitu ya di perpustakaan jurusanku. Ya udah main ke fakultas lain aja gitu untuk baca-baca di sana gitu. Jadi sesimpel itu dulu misalnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan gitu ya. Lalu apa perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan sekarang untuk living sustainably, lakukan juga gitu. Jadi maksud saya adalah
tadi ya, karena kita harus menginternalize sustainability itu di sisi kita sendiri. Jangan saya pengen karir kerja di sustainable industry, tapi sebenarnya istilahnya mindset kita tuh nggak begitu percaya tentang sustainability atau tentang climate change tadi gitu-gitu kan. Itu tadi yang saya ini di awal ya. Gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi dari sekarang kita harus percaya dulu perubahan mindset dulu. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Salah satunya adalah tentang itu. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya lahan sekecil apapun, coba lahannya itu diolah. Tadi ya, mungkin nanti kapan-kapan saya bisa share tentang permaculture, ada beberapa website dan yang lain juga yang bisa teman-teman lihat. Jadi jangan sampai teman-teman punya lahan itu ya, itu tuh kayak lahan yang nggak kepake gitu. Biasa kan di rumah tuh punya kebun gitu, kayak ya udah kebunnya biar kayak gitu aja. Gitu. Terus jadi barren land. Barren land tuh nggak ada yang bisa tumbuh di atasnya. Diolah aja bisa, semua itu bisa diolah. Tapi memang harus tanahnya itu harus digemburkan lagi gitu. Yang tadi saya show tadi ya, kita harus bikin pupuk-pupuk organik dan yang lainnya. Tapi kalau mau beli juga bisa, jadi teman-teman beli sendiri aja. I was doing that gitu ya. Jadi setelah dari permaculture design course ke rumah pulang, saya mengubah beberapa barren land di sekitar rumah saya yang punya saya sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu. Tetangga-tetangga sekitar pada lihat terus pada ikutan juga gitu. Terus saya bagi-bagi aja bibitnya gitu ya dan yang lain. So we can actually create the movements not only for us, for our families gitu, tapi juga for our communities. Dan nanti ketika itu sebenarnya sudah climate change dan yang lainnya movement itu sudah mulai masuk ke communities dan yang lain, kan berarti nanti sebenarnya ya itu sudah menjadi salah satu portofolio teman-teman juga sebagai salah satu yang ingin punya karir di ESG profesional gitu. Kan tadi Kak Citra juga bilang ya, teman harus memperbanyak portofolio gitu. Nah, beberapa sebenarnya yang terkait dengan ESG adalah ESG itu kan sebenarnya sistem change ya, bukan hanya reportingnya aja gitu. Termasuk itu tadi. Kalau misalnya di perusahaan, kalau kita bilang kita mau menerapkan ESG itu nggak hanya, pelaporannya sudah sesuai ESG nih gitu. Tapi tadi bahkan framework berpikir, decision making dan yang lainnya akhirnya harus mengikut fundamentals atau variabel ESG-nya gitu. Lalu yang kedua, misalnya ini juga membutuhkan multidisciplinary expertise. Tadi kebetulan saya kan banyak belajarnya bisnis, finance dan yang lain. Terus apakah ya udah bisnis finance aja gitu enggak kan? Tapi kita juga harus banyak ngobrolin misalnya tadi ya agriculture. Berarti saya harus banyak ngobrol tentang mereka-mereka yang permaculture expert atau agriculture experts, biologi dan yang lain gitu. Kebetulan tim saya ada yang dari biologi juga gitu ya dan yang lainnya. Akhirnya kita ngomongin tentang biodiversity. Terus misalnya dari segi perusahaan itu finance, accounting aja mungkin nggak cukup, tapi juga harus butuh orang-orang yang dari operasional untuk tahu bahwa secara operasional tuh harus bisa diapakan sih best practice-nya gitu ya, sehingga teman-teman yang dari operasional itu bisa istilahnya itu membantu kita gitu ya untuk achieve the target gitu ya, the target, sustainable target yang kita pengen gitu. Misalnya kita memakai matrix atau pengukuran tentang karbon dan kita pengen menurunkan karbon yang dihasilkan perusahaan kita, berarti kan semua orang harus punya mindset yang sama gitu. Kita harus bisa mengajak semuanya. Makanya ini tuh sangat multidisciplinary. Tadi kalau ada beberapa teman-teman yang nanya tadi ya, itu sudah bagus banget sih gitu. Karena memang nggak bisa semuanya teknisi ya nggak bisa. Semuanya manajerialnya nggak bisa, nggak punya skill teknisnya nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus kita saling bahu-membahu. Nah, yang ketiga adalah memang secara umum ada emerging ESG rules tadi ya, secara di sisi karir gitu. Kalau teman-teman yang sudah berkarir di Indonesia atau di internasional kurang lebih 1, 2, 3 dekade lalu, teman-teman pasti akan mikir, zaman itu tuh nggak ada yang namanya ESG analis, carbon analis apa itu gitu ya. Waktu teman-teman mungkin baru lulus, mungkin kalau lulusnya 2000-an, periode 2000-an gitu, itu kan nggak ada gitu, karir itu. Jadi memang ESG ini sesuatu hal yang cukup baru gitu. Dan itulah yang dibilang sama tadi ya, Beth Torrent tadi ya, yang dari direkturnya Sustainability, dia bilang sekarang itu publik itu punya suara. Publik dan pers atau pers NGOs gitu-gitu ya, itu tuh punya suara untuk memaksa government gitu ya, atau mengajak government untuk akhirnya nge-push company-company ini. Karena secara umum kalau teman-teman lihat company-company apa sih yang banyak melakukan kegiatan atau paling banyak produce karbon di dunia ini. Itu tuh teman-teman bisa lihat sih, ada beberapa laporan tentang itu dan pasti
pasti yang paling tinggi itu adalah pertambangan. Pasti 10 besar itu pasti pertambangan. Mau laporan apa aja pasti pertambangan. Pasti. Di Indonesia juga sekarang lagi ini ya, lagi apa namanya, rame ya tentang pertambangan itu ya di Raja Ampat ya. Tapi itu memang secara umum di seluruh dunia dari laporan, saya pernah dapat laporan dari 2001 dekade lalu lah, berarti 2015-an ya. Itu juga pertambangan. Jadi sampai sekarang sama, pertambangan juga yang paling banyak produce carbon in the world gitu. Dan pertambangannya biasanya pertambangan yang oil and gas gitu. Jadi kalau multinational companies kan seperti Chevron atau apa namanya British Petroleum BP yang gitu-gitu ya. Mungkin ada juga apa ya? Kalau kalau dulu tuh apa namanya di Indonesia ada ConocoPhillips, tapi mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi secara internasional dia masih ada gitu ya. Atau yang banyak di negara-negara UAE gitu, Uni Emirat Arab itu kan banyak juga di sana apa namanya perusahaan-perusahaan tambang gitu ya yang ada di sana. Indonesia apakah masuk? Pertamina masuk. Kalau nggak salah masuk 100 besar, 50 besar atau 100 besar. Nanti teman-teman cari deh laporannya gitu. Jadi terus miris ya, kok Indonesia masuk tapi untuk hal yang nggak baik gitu, kurang lebih. Jadi itulah yang apa namanya, yang bisa kita lihat gitu ya. Sehingga sekarang ini kayak yang terjadi sekarang ini gitu ya. Ketika ada penambangan di Raja Ampat, langsung masyarakat, NGO, pers itu punya power untuk ngajak pemerintah nge-push companies-companies ini karena memang companies ini yang paling banyak produce the carbon gitu ya, produce the carbon in the world gitu ya. Maksudnya kalau kalau cuman kayak masyarakat gitu dibandingin sama companies yang nggak ada apa-apanya dong, public masyarakat. Jadi memang companies ini yang paling banyak ini, sehingga mereka memang yang salah satunya yang harus di pressure gitu. Sudah banyak buku yang ngomongin tentang itu gitu ya. Saya ada juga dosen dari apa namanya Judge Business School yang ngomongin tentang The Profiters, nama bukunya. Itu juga ngomongin tentang bagaimana kita tuh bisa nge-push companies itu untuk ikut mikirin tentang sustainability karena mereka seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap itu gitu ya, bukan kita sebagai masyarakat gitu. Nah, sehingga saya yakin bahwa istilahnya itu kan profesor saya sama Ibu Betoren ini gitu ya, tadi yang dari Patagonia, mereka kan aktivis-aktivis yang pasti sudah lama sekali gitu ya, ngomongin tentang sustainability. Mungkin periode 60-70-an itu mereka sudah mulai ngomongin sustainability ya gitu, karena sekarang pun mereka sudah berumur. Dan mereka pun bahkan bilang sekarang saatnya gitu. Jadi mereka tuh merasa sekarang itu malah lebih optimis. Jadi jangan sampai kita itu jadi lebih pesimis gitu ya. Sekarang mereka aja merasa wah, aktivis-aktivis aja bilang yang saatnya, berarti this is the time gitu. This is the time for you guys gitu ya, society dan yang lain itu untuk istilahnya menang gitu ya, versus the corporation dan yang lain tadi gitu, yang mereka masih apa namanya melakukan bisnis seenaknya gitu kurang lebih. Nah, untuk itu istilahnya apa namanya, kita punya peran ya, apapun pekerjaan kita punya peran untuk memiliki mindset ESG tadi gitu di peran-peran kita saat ini. Tapi kalau teman-teman pengen move yang benar-benar apa namanya karirnya tuh ESG banget kayak tadi reporting atau misalnya financial analyst, carbon analyst dan yang lainnya, nanti kita bahas di sini ya. Gimana sih caranya teman-teman biar bisa move ke sana kurang lebih. Nah, terus misalnya key skills dan standarnya. Beberapa key skillsnya kan tadi ya secara ada yang soft, ada yang hard skill, ada yang soft skill kurang lebih tadi ya di ceritain Kak Citra, sehingga memang itu gitu key skills yang apa namanya dibutuhkan secara umum secara tim gitu ya. Tadi saya sudah sempat mention juga harus ada teknisi, harus ada manajer, harus ada strategis, harus ada doers gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman saya nggak punya ini nggak apa-apa. Saya backgroundnya tadi ada yang dari MBA kalau nggak salah ya Kak ya, juga di Indonesia. Nggak apa-apa, bisnis, managerial skills, leadership skills itu perlu gitu. Apa namanya, sinergi dengan yang lain. Maintaining stakeholders, partnerships, nggak cuma dari kita dan internal sendiri, tapi juga ke government, ke perusahaan lain, NGOs, dan yang lain itu kan juga harus di-maintain customers gitu, dan yang lain gitu. Nah, final takeaway-nya adalah, nanti silahkan ya kalau ada yang punya pertanyaan di-share di sini, ESG itu is a career, a cause, and a compass gitu. Jadi ESG itu isn't just a trend tadi ya. ESG itu bukan trend gitu. Karena apa? Karena climate change is happening tadi ya. Jadi ESG is not a trend. ESG is something that very powerful gitu dan sangat apa namanya sangat-sangat penting banget buat teman-teman untuk build meaningful future di careers gitu. Misalnya beberapa hal yang kita omongin tadi mulai dari Patagonia sebagai big company. Oh ya, kalau teman-teman bingung size-nya Patagonia itu seberapa banyak, teman-teman tuh tahu Slack nggak ya? Atlassian, Slack, Trello. Kalau teman-teman yang di tech,
Slack itu kayak semacam WhatsApp gitu, tapi buat company gitu. Nah, Patagonia itu besar perusahaannya tuh segede Slack, segede Atlassian. Atlassian yang punya Slack, punya Trello, punya apa gitu. Jadi gede, besar ya Patagonia itu. Dan perusahaan sebesar itu shifting di 2022 jadi full sustainable gitu ya. Sehingga it's about commitment gitu. It's about commitment from the management, from the shareholders, from the stock owners gitu ya, untuk masuk ke sustainability apa enggak gitu. Dan kita tadi, apakah kita punya suara? Punya gitu. Kita sebagai publik, kita sebagai society, apalagi kita sebagai apa namanya pekerja gitu ya, mahasiswa dan yang lain, punya, kita sekarang punya suara gitu dan yang lain untuk bisa nge-push itu gitu. Akhirnya kan yang kalau nggak salah yang di Raja Ampat juga di hold ya, maksudnya pemerintah akhirnya kan menjatuhkan sanksi gitu ya ke beberapa ini. Walaupun ada salah satu yang belum disanksi gitu ya, tapi kan pers dan masyarakat NGO tuh masih nge-push lagi kan pemerintah untuk tetap di ini gitu ya, yang satu ini lagi gitu. Jadi itu juga hal yang apa namanya perlu kita banggakan gitu ya sebagai masyarakat Indonesia, bahwa kita punya power di situ gitu. Nah, mungkin ada yang tanya juga atau ada yang berpikir ya, apakah istilahnya itu kan pertambangan nikel. Nikel kan itu bisa dipakai untuk tadi ya, mobil listrik dan yang lain. Terus mungkin ada yang punya pemikiran kayak gini. Punya pemikiran tuh nggak salah ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita tuh harus selalu stay curious gitu. Jadi nggak apa-apa punya pemikiran. Kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gitu gimana ya gitu. Apalagi di bidang ESG yang memang sedang growing kan ya, tadi di sesi sebelumnya sudah dibilangin. Apakah memang secara jangka panjang itu nikel itu atau barang yang ditambang di Raja Ampat itu bisa membuat manfaat lebih banyak gitu daripada kerusakan yang dilakukan sekarang. Jadi ya nggak apa-apa dong gitu. Misalnya ya, apa namanya, ada pemikiran itu. Ada kan? Ada dong. Maksudnya kayak nggak apa-apa kan, kita bebas berpikir. Kita kan kaum intelektual gitu. Salah satu teori gitu ya, atau framework yang saya yakini juga, yang di-share di buku Hannah Ritchie juga adalah, tapi hal-hal yang ditambang dan yang lainnya itu tidak boleh melakukan HAM terlalu banyak ke environment gitu. Termasuk itu. Makanya di peraturan kita kan tidak boleh penambangannya itu kan di pulau kecil, harus berapa puluh kilometer dari laut dan yang lainnya ya teman-teman. Karena itu tuh istilahnya untuk memprotek environment itu sendiri gitu, dan orang-orang yang hidup di situ sendiri. Makanya memang istilahnya kalau yang kemarin di Raja Ampat, kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya adalah tetap tidak gitu ya. Jadi jawabannya adalah tetap tidak. Kalau pertambangannya misalnya dilakukan di land yang lebih besar gitu ya, mungkin kalau di UAE sana tuh misalnya di tengah gurun pasir, atau kalau di kita tuh land yang agak besar tuh mungkin di Kalimantan, di tengah, di apa gitu ya, yang pokoknya secara peraturan tuh diperbolehkan, mungkin nggak apa-apa gitu kan. Nah, kayak kemarin kan memang secara peraturan tuh sudah nggak oke gitu ya, sudah melakukan harm gitu terhadap peraturan itu, sehingga bisa dibilang apakah more good than harm? No, it is more harm than good gitu. Sehingga jawabannya seperti itu ya. Dan again, teman-teman pokoknya kalau ESG itu nggak apa-apa ya, kan kita sama-sama belajar. Jadi kalau punya pertanyaan apa gitu-gitu tuh sharing aja gitu di komunitas, di apa gitu. Kan itu ini gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada kok yang mengecap kamu tuh ini gitu ya, apa namanya, kaum-kaum yang itu ya, yang kayak kemarin campaign gitu. Enggak. Kalau kita ngomongin ESG kan growing terus ya gitu. Sehingga kita bisa bilang kalau teori ini, kalau framework ini, kalau ini. Nanti kita bisa mikir bareng-bareng gitu seperti itu. Nah, dan ESG juga bisa membuat kita lead from purpose ya tadi ya, tujuannya seperti apa. Nggak cuma profit, dan kita harus stagnan gitu. The planet can wait. Nah, secara umum ini tadi ya, should a profitable company give up ownership like Patagonia did? Boleh langsung dijawab di ini ya. Ini pertanyaan trivia sebelum kita ke question and answer. Should a profitable company give up ownership like Patagonia did? Yes, no. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah harus 98%? Istilahnya LSM NGO tadi ya, gampangannya yang fokus ke sana. Atau yes or no? Teman-teman boleh ya di chat ya. Terus trade-off yang exist between short-term profits and long-term ESG goals tuh apa aja? Tadi ya, udah di-share ya. Sebenarnya apa sih trade-off-nya ya? Masih ingat salah satunya adalah secara operasional mikirnya lebih banyak ya. Gitu. Terus, how would you pitch ESG to a skeptical CEO in Indonesia? Kalau teman-teman misalnya apa namanya tim ESG gitu. Karena tadi ada yang nanya juga tentang greenwashing. Memang bisa dibilang begini teman-teman, di Indonesia itu karena tadi ya, Indonesia ini kan masih project manajemennya ya, untuk road to net zero itu kan masih 20%. Beda sama yang sudah 60%, 80% tadi gitu. Kalau teman-teman ke negara-negara maju di Europe dan yang lain tuh, bisnya dan yang lain tuh sudah pakai electricity semua gitu. Dan electricity-nya tadi ya sudah renewable gitu. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman bilang kayak, ESG di apa namanya company saya atau di company sebelah atau yang lain itu cuma laporan doang. Yang penting bikin laporan soal ESG apa-apa gitu. Saya bisa bilang ya nggak apa-apa, memang
memang masanya masih di situ gitu. Memang apa namanya tadi ya, dari project management memang baru di situ Indonesia gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Memang belum sampai sana seperti perusahaan-perusahaan yang lagi. Kalau yang di sana, kalau perusahaan yang tadi ya yang dari di Europe dan yang lain tuh sudah mulai mikirin tentang strateginya seperti apa, operasionalnya seperti apa dan yang lain-lain. Jadi lebih deep investasinya bagaimana, yang lebih ini bener-bener ngitungin apa namanya carbon trading in terms of company, mungkin divisi dan yang lain gitu-gitu ya, activities dan yang lainnya gitu. Itu tuh memang di sana terus apa namanya produk-produk yang di mereka produce itu sudah mulai dilabeli berapa banyak karbon yang ada di situ gitu. Jadi kalau boleh saya share, ketika saya itu apa namanya cari rumah gitu ya di sana untuk rumah untuk disewa gitu ya, kamar atau rumah untuk disewa, itu biasanya tuh setiap rumah atau kamar tuh punya yang namanya apa namanya energy rating. Jadi energy rating itu kayak kalau rumah itu energy ratingnya jelek, itu berarti dia tuh consume too much energy daripada yang energy ratingnya bagus. Nah, pertanyaannya kok bisa ada rumah-rumah yang energy savingnya itu lebih bagus karena materialnya itu lebih baru gitu. Jadi dengan adanya teknologi, ilmu dan yang lain yang sekarang ya, kalau di luar negeri kan sangat dingin. Itu tuh ternyata ada material-material yang bisa mengunci atau membuat panas itu tuh tetap di dalam rumah itu lebih lama gitu. Jadi maksudnya material-material yang dipakai untuk kacanya, untuk apa namanya temboknya dan yang lain gitu-gitu loh teman-teman. Nah itu tuh ada gitu dan ada perusahaan-perusahaan yang mulai banyak yang apa namanya berdiri gitu ya itu yang produce material-material seperti itu gitu. Sehingga dia ratingnya itu bagus secara umum. Nah di Indonesia kan belum ya. Rumah itu kan belum ada ratingnya, energi ratingnya berapa dan yang lain. Ya nggak apa-apa, memang belum masanya ke sana. Tapi pasti, insya Allah gitu ya, kita pasti akan ke sana gitu. Karena kan kita mulai zero gitu. Nah, ini mulai kita masuk ke karir pathways ya, in ESG. Kalau misalnya untuk business finance manager, ada ESG analyst, sustainable finance manager, misalnya impact investment analyst, carbon accountant, sustainability reporting specialist gitu ya. Beberapa tadi sudah saya share. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya secara umum, nanti boleh di-share di question and answer ya, kalau ada yang pengen tahu spesifik. Tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat di job description dan yang lainnya gitu. Banyak sekali saya bisa bilang perusahaan-perusahaan yang fokus di sustainability di dunia ini gitu ya. Jadi saya pengen share ke teman-teman kayak gini. Indonesia ini teman-teman, kadang-kadang itu kayak hanya dipakai untuk objek dalam tanda kutip. Jadi gini, mereka kan perusahaan itu kan apa namanya fokus ke carbon trading. Jadi mereka itu tuh punya operasi di negara-negara berkembang kayak Indonesia, mungkin Brazil dan yang lainnya gitu ya. Tapi mereka itu tuh adalah entity atau perusahaan dari Europe sana. Jadi mereka tuh mentradingkan karbon operasi mereka di negara-negara tersebut itu tuh tapi di Europe. Keuntungannya masuk ke mana? Ke perusahaan itu dong. Ke perusahaan yang di Europe itu dong. Bukan ke kita masyarakat Indonesia. Kebayang nggak sih? Nah, untuk itulah teman-teman, ini adalah waktunya asik kita mengambil alih gitu ya. Bahwa kita juga bisa loh harusnya punya perusahaan Indonesia sendiri, beroperasi di sini sendiri, orang-orang Indonesia sendiri, nanti keuntungan dan yang lainnya muter lagi di Indonesia gitu ya. Dan kita mentradingkan karbonnya itu to the world gitu. Jadi jangan cuma mau jadi objek ya tadi ya teman-teman gitu. Nah makanya apa namanya bisa dibilang banyak nggak sih potensinya banyak sekali gitu. Kalau teman-teman yang pengen entrepreneurship seperti saya, boleh banget nih tadi ya create perusahaan yang bisa carbon trading ke internasional tapi perusahaan Indonesia. Jadi teman-teman yang owning the carbon apa namanya carbon plus-nya di Indonesia tuh teman-teman juga kita orang Indonesia juga gitu masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, beberapa skill gaps and what to learn misalnya adalah financial background. Kalau misalnya tentang climate risk literacy, kalau teman-teman dari financial background tapi kurang climate risk literacy gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar tentang carbon pricing, green financial tools dan yang lain. Sekarang tuh banyak banget sumber-sumber untuk belajar kayak gini ya teman-teman. Mulai dari apa namanya bootcamp murah gitu ya di beberapa platform internasional atau yang di Indonesia itu gitu. Jadi di Finansiologi juga nanti boleh request ke Kak Ridwan ya untuk ke depan-depannya apakah ada bootcamp dan yang lainnya gitu. Jadi ini bisa sekali teman-teman apa namanya belajar gitu ya dari situ. Terus kalau teman-teman itu punya menurut teman-teman limited data atau impact analysis gitu. Tadi misalnya mungkin teman-teman di bagian komunikasi, tapi komunikasi juga harus ngerti tentang data dan yang lainnya gitu ya. Misalnya untuk apa namanya kalau kita mau bikin press release gitu ya keluar, gimana ya cara mengkomunikasikan data ini? Nah, upskill in LCA
sustainability matrix ini ya, ESG KPIs dan yang lain. Nah, terus kalau misalnya teman-teman low process efficiency in ESG frameworks, jadi misalnya teman-teman manajerial tadi ya, leadership, team, HR tadi ya, dan yang lain. Tapi nggak ngerti ESG frameworks itu ada apa aja ya gitu. Salah satunya bisa learn GRI, TCFD, SDGs alignment, B Corp, B Corporation. Ada berbagai macam certification untuk ESG di internasional, teman-teman gitu. Yang saya sendiri cukup well versed adalah yang B Corp certification gitu. Karena itu banyak dipakai di di UK dan di Europe secara umum gitu. Tapi SDGs juga bisa. Nah, terakhir mindset. Kalau misalnya kita kurang mindsetnya harus seperti apa? Harus shift dong gitu. From shareholder gitu ya to stakeholder purpose gitu. Jadi from objek kita ya udah kita menerima aja, enggak, kita harus berperan tadi ya. Karbon kita diambil orang luar negeri buat di tradingin sama mereka, enggak, kita bisa trading sendiri gitu ya. Kita punya we own our own carbon, we own our own Indonesian plus carbon, dan kita bisa tradingin itu di luar Indonesia biar modalnya masuk ke negara Indonesia. Nah, cukup sekian dari saya sendiri teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh sebelum nanti closing di terakhirnya. Seperti yang sudah di-share sebelumnya gitu ya. Saat ini bisa dibilang tadi ya, beberapa kali saya lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu ya, yang misalnya mereka punya sustainability reporting dan yang lainnya itu, kadang-kadang memang belum, mindset-nya itu belum sustainability gitu. Jadi belum berakar dari mindset-nya itu bahwa bisnis itu harus sustainable gitu. Tapi sesimpel kayak ya udah regulasinya minta kita bikin sustainability reporting, kita bikin gitu. Salah satunya apa? Salah satunya saya bisa bilang di sini karena saya kemarin habis studi tentang ini. Salah satunya adalah Unilever. Unilever itu kan punya sustainability reporting ya, yang saya jadikan bahan waktu itu untuk essay dan diskusi di kampus adalah, dan yang istilahnya banyak juga studi-studi terkait dengan itu, nanti teman-teman bisa lihat Greenpeace. Mereka itu tuh ternyata kalau di Indonesia dan berbagai negara berkembang itu masih banyak memproduce produk dengan saset. Padahal saset itu adalah packaging yang paling susah di recycle. Itu tuh saset gitu. Tapi mereka masih bikinnya itu saset, bukan yang botol, bukan yang botol gitu. Kenapa? Kan pertanyaannya jadi kenapa gitu kan. Nah, di sisi lain mereka bilang kita CSR nih, misalnya menanam hutan atau misalnya hutan bakau atau apa gitu ya. Pokoknya CSR-nya itulah disiplin dari. Tapi kan di balik itu mereka ternyata mencemari lingkungan gitu dengan sasetnya, dan ada beberapa report gitu ya. Saya bahkan sampai download beberapa financial reportnya mereka. Memang revenue dari sasetnya itu naik gitu loh. Jadi mereka tidak menurunkan atau tidak membuat stagnan, naik gitu. Karena mereka bilang waktu itu pernah juga di counter gitu di salah satu press release-nya ke tim PR-nya mereka, ibu istilahnya kalau nggak salah itu ibu-ibu ya PR-nya gitu, tim PR-nya. Ibu kenapa kok banyak saset gitu, tapi kok nggak botol atau apa yang bisa? Kalau botol kan bahkan mereka bisa bikin refill ulang dong. Walaupun mereka bilang kita sudah bikin refill ulang dong gitu, refill ulang kok gitu ya. Tapi memang mereka bikin refill ulang gitu ya untuk produk-produknya gitu. Tapi kalau teman-teman lihat, paling satu Jabodetabek itu cuma ada berapa? Padahal dengan duit dalam tanda kutip yang mereka punya sekarang ini gitu. Kenapa sih nggak bikin setiap desa ada satu, setiap kampung ada satu? Itu kan berarti mereka masih fokusnya profit banget ya. Profit is way more than environmental degradation, ya udahlah gitu. That's the excess of the production gitu-gitu kan jadinya. Maksudnya kayak tanggung jawabnya tuh akhirnya di situ gitu. Kita mesti nge-pushnya. Nah, anyway, yang tadi sehingga dia bilang bahwa jawaban normatifnya ya adalah, formal dan normatifnya adalah karena demand-nya masyarakat Indonesia itu banyak yang beli saset gitu. Memang kalau kita lihat Indonesia kan banyak middle low-nya ya, dan middle low itu kan biasanya belinya ya saset-saset gitu kan biar sekali ini selesai sekali. Tapi then again tadi kalau kita balikin ke responsibility perusahaan adalah, tapi kan Anda yang memproduce gitu. Kalau Anda memproduksinya tidak dinaikkan, kan demand-nya ya nggak naik dong gitu kan. Anda bisa nge-push mereka untuk shifting, istilahnya kayak emang nggak bisa ya refill cuma 5 ml gitu. Kayak secara simpelnya tuh saya mikirnya gitu, kayak saya sebagai konsumen, saya emang nggak bisa refill cuma 5 ml, bisa dong gitu. Ke tempat misalnya mereka beneran bikin tempat refill setiap kampung satu gitu ya, terus ya udah masukin aja misalnya 1.000 apa 500 gitu, misalnya satu sasetnya itu segitu gitu. Ya udah yang keluar cuma cerut gitu segitu. Kan bisa juga dong gitu. Kenapa kok nggak bikin kayak gitu kan? Nah, hal-hal itu yang istilahnya tuh harus
harus kita push dan memang harus dijawab oleh perusahaan gitu. Jadi kalau tadi nanyanya apakah sustainability reporting itu kadang-kadang hanya dipakai untuk nice to have, untuk ya udahlah peraturannya gitu, ya udah aku bikin gitu. Iya, saya bisa bilang iya. Beberapa perusahaan memang seperti itu. Kalau teman-teman lihat sustainability atau CSR reportingnya perusahaan, bahkan nggak yang beneran sustainability atau CSR secara umum, banyak perusahaan-perusahaan yang dia itu tuh misalnya bikin karbonnya di mana, dia itu tapi CSR-nya di mana. Jadi maksudnya gini, perusahaannya itu tuh misalkan perusahaan ojek online gitu ya, kan dia karbonnya itu ke environment, tapi dia CSR-nya ke bidang pendidikan banyakannya loh, kan nggak match ya? Kebayang nggak? Nggak match dong. Karbonnya kan ke environment ke ini, kok dia lebih banyak kegiatan CSR-nya tuh di bidang pendidikan. Misalnya loh ya, misalnya kayak gitu. Tapi ada beberapa ojek online yang mulai istilahnya duit CSR-nya itu tuh dipakai untuk inovasi yang tadi motor atau mobil yang electricity atau misalnya penanaman pohon. Nah itu kan match tuh jadinya. Kan mereka ngeluarin karbon. Ya mereka harus melakukan sesuatu yang mengoffset karbon itu gitu. Kayak semacam gitu. Jadi kalau dibilang apakah banyak yang itu narasi itu ya sekarang ini bisa dibilang masih itu. Dan again tadi ya kan fasenya Indonesia tuh masih fase awal-awal ESG gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah terus ya udah kalau gitu nggak usah bikin laporan, ya tidak gitu, tidak harus tetap bikin laporan gitu ya, harus tetap di-push, jangan sampai kita going backwards dong gitu. Memang mereka sekarang masih narasinya gitu, tapi kan ketika kita nge-push terus nanti banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah mikirnya tuh apa namanya sustainability dan profit itu sudah mulai agak-agak di integrate gitu ya dan yang lain. Terus kita sebagai publik dan juga pers, NGO, LSM itu mulai apa namanya voice over gitu ya, vokal gitu untuk apa namanya menjadi watch over laporannya dari mereka ataupun aktivitas produksinya mereka. Kan mereka akhirnya nanti lama-lama jadi kesana gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau gitu nggak usah bikin sustainability, enggak dong. Tetap bikin gitu ya. Gitu. Gitu mungkin. Mungkin pertanyaannya jadi kayak sebenarnya apa namanya komitmen pemerintah atau mungkin swasta dan yang lain itu tadi ya untuk menyusun enhance EBC itu tuh apakah sudah mulai ke sana atau ada kepentingan ekonomi politik gitu ya secara umum ya? Betul. Seperti apa nih gitu kan ininya apa namanya peta peta politik peta ekonomi politik. Tapi memang seperti itu Kak Pijar. Kata orang kan apa namanya orang kaya itu kalah oleh orang berkuasa. Nah, orang kaya itu kalau orang berkuasa teman-teman, pengusaha itu kalah oleh orang berkuasa. Makanya pengusaha itu banyak yang mendekat ke penguasa kan. Tapi penguasa seharusnya kalah oleh kita gitu sebagai publik atau sebagai masyarakat. Jadi kita must hold our power gitu ya. In any case, apakah tadi mereka itu tuh ada kepentingan ekonomi politik atau yang lain? Bisa saya bilang seperti ini sih Kak Indra. Kepentingan apapun yang terjadi secara apa namanya jalannya ya. Kalau kita lihat secara jangka pendek atau jangka panjang mereka itu memang menuju ke ESG atau ke green itu tadi ke green economy, circular economy dan yang lainnya, dan kita harus support itu. Gitu. Di balik apapun kepentingannya ya, mungkin kebayang nggak ya? Maksudnya, wah ini kepentingan satu kubu ini, kubu oposisi, kubu petahana dan yang lain gitu-gitu ya. Tapi kalau semuanya itu ke sana menuju ke greenwashing gitu ya, dan kita lihat maksudnya nggak ada hidden agenda dan yang lain, karena kan kalau di Indonesia suka gitu ya Kak Pijar, apa namanya beritanya itu gitu ya, ternyata di belakang mereka melakukan apa gitu ya, nggak di-up di berita gitu kan kayak gitu. Nah kita harus menjadi publik dan menjadi individu-individu yang kritis gitu, bahwa oh beritanya seperti itu, kita lihat, kita analisis lagi, di belakang juga kita cek mereka melakukan apa ya gitu, apakah ada side effect-nya dan yang lain-lain. Kalau memang secara umum mereka menuju ke sana gitu ya, sesuai dengan Paris Convention dan Indonesia Net Zero apa namanya Grand Map tadi, ya kita harus dukung gitu dari kubu politik atau usaha apapun dia gitu. Ininya ya apa namanya berasal ya gitu. Karena kan istilahnya memang ya kita tidak bisa berjalan sendiri tadi dong ya gitu. Kan tadi apa namanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang paling banyak ngeluarin karbon selain kita masyarakat gitu ya adalah companies. Kita sebagai pekerja companies itu dan sebagai public society, then what should we do untuk nge-push companies ini gitu kan. Kita harus bekerja sama dengan pers, LSM dan pemerintah yang kayak gitu kan. Jadi siapapun yang bisa kita ajak kerjasama untuk nge-push perusahaan agar menjadi lebih sustainable ya let's do it gitu. Termasuk tadi perusahaan-perusahaan belum ada ESG ini nih, padahal kamu misalnya oil and gas ini, ayo dong bikin ESG report, ayo dong bikin ESG position yang khusus misalnya gitu ya, karena dia perusahaan oil and gas. Nah, terus nanti lama-lama kita kalau
boleh di-share dong, saya juga mau ngisi posisinya gitu kali ya. Jadi bisa banget kayak gitu ya ke depan-depannya gitu ya ininya. Nah, mungkin itu kali ya. Oh, kalau ini adalah ya internalisasi ke dalam praktik sektoral dan lintas kelembagaan. Memastikan norma-norma iklim internasional itu sudah tercantum di situ. Ini pertanyaannya mungkin point of view-nya lebih ke publik tadi ya, Kak Indra ya. Kalau sebagai publik ya apa yang harus kita lakukan ya banyak hal. Misalnya teman-teman yang akademisi atau sekolah lanjut bisa melakukan review ya, analytical review atau systematical review yang mungkin bisa dipublish di jurnal, kita publish di surat kabar dan yang lain. Jadi maksudnya apapun peran kita, apa yang bisa kita lakukan adalah menjadi watchdog kan gitu, watchdog dari pemerintah dan juga dari apa namanya dari companies-companies ini untuk akhirnya maju ke sana gitu. Dan pun kita sendiri juga harus mulai membuat gerakan dari sisi komunitas society kita sendiri gitu kan, bahwa kita juga harus ke sana gitu. Jadi apapun peran kita, menurut saya bisa banget sih gitu untuk menuju ke sana tadi ya gitu. Memang kalau kita bersuara sendiri misalnya istilahnya kita kan LSM, Ormas dan yang lainnya gitu ya. Mungkin kan kita nggak terlalu suaranya nggak terlalu apa namanya bisa terdengar sampai atas. Walaupun sekarang sosial media udah banyak ya. Jadi menurut saya sudah sangat membantu sekali di sosial media. Nah makanya kita harus bekerja sama dengan pers gitu kan, pers atau media gitu sehingga mereka bisa apa namanya menggaungkan lagi suara kita gitu. Nah dari situ harusnya kita nge-pressure pemerintah untuk ayo dong pemerintah, kamu kan kepentingan publik gitu untuk ikut sama kita sama-sama mengajak perusahaan itu untuk maju. Itu kali ya. Yang bisa saya bilang gini sih Kak, apa namanya? Pertama Kakak harus bisa tentukan mau kemana dulu. Tadi ya, apa namanya posisinya itu mau kemana. Maksudnya ESG position kan tadi ada banyak ya. Mungkin saya back juga ke yang sebelumnya tadi nih. Ada yang ESG analis atau sustainability reporting specialist atau apa yang lainnya gitu. Nah, kira-kira kalau Kakak dari jurusannya awalnya forestry itu sebenarnya mau kemana? Apakah mau ke technical? Jadi misalnya kan kalau tadi ya perusahaan yang trading karbon tadi, saya bilang dari Europe tadi kan pasti juga butuh orang-orang operasional nih, yang istilahnya apa namanya turun ke lapangan gitu ya kayak field administrator, field coordinator gitu untuk make sure bahwa program-program karbonnya itu tuh sesuai dengan strategi dan target awalnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kakak bisa masuk ke situ mungkin ya, yang saya bayangin ya gitu. Jadi yang paling gampang adalah kakak sudah punya technical skills nih sebenarnya dari sisi tadi forestry kan berarti banyak yang berhubungan dengan forest. Forest itu kan salah satu yang penyumbang karbon plus terbesar juga Kak gitu untuk carbon trading. Jadi sebenarnya sangat-sangat beneficial kalau misalnya kakak punya skill set terutama technical skills di bidang forestry gitu ya untuk di sisi itu. Makanya kalau saya bilang sih mungkin beberapa role yang cocok itu lebih ke lapangan ya. Maksudnya kayak lebih ke koordinator, lalu field administrator atau yang lain gitu ya. Jadi lebih ke technical skills lapangan. Tapi bisa juga kakak kalau misalnya pengen ke istilahnya apa namanya analisis, lebih ke yang istilahnya apa namanya technical analysis ya gitu. Jadi lebih ke tadi misalnya carbon carbon analis, ESG analis, tapi yang memang harus punya background tadi misalkan forestry atau tadi biologi sehingga ngecek biodiversity dan yang lain-lain gitu. Nanti kakak bisa lihat di apa namanya scope of work-nya sama ininya ya apa namanya yang dibutuhin tuh apa dan yang lainnya ya. Yang di situ kan biasanya kelihatan tuh gitu. Nah, tapi balik lagi tadi seperti yang saya iniin di awal ya, karena Indonesia itu baru banget nih Kak Pijat juga ya untuk masuk ke yang namanya ESG ini dan baru 20%-an tadi. Memang paling banyak role-role seperti ini secara umum adalah dari internasional jadinya gitu ya. Baik mereka entitas-entitas internasional yang punya usaha di Indonesia atau LSM internasional yang punya operasi di Indonesia gitu itu ya kalau teman-teman masih pengen di Indonesia atau kalau enggak ya harus relocate gitu. Maksudnya relocate kalau mereka offline ya, tapi kalau misalnya online ya mungkin bisa remote gitu-gitu dan yang lain. Karena saya lihat ada beberapa perusahaan, saya bisa sebutin nanti kalau teman-teman pengen ini gitu ya di ininya, yang memang mereka itu tuh tadi operasinya di Indonesia gitu, tapi mereka perusahaan luar negeri, perusahaan UK yang saya lihat tuh ada dua yang di Indonesia ini gitu. Dan mereka bahkan ya kalau boleh saya share nih teman-teman, mereka tuh butuh kemarin itu adalah role-nya itu GIS, teman-teman tahu pemetaan. Ini cocok nih yang urban regional planning tuh Kak. Jadi mereka
spesifik mereka butuh technical skills GIS. Malah kalau strategik tuh nggak dibutuhin di Indonesia kan, karena tadi ya kan mereka strategisnya kan orang-orangnya di UK sama di Europe sana ya. Jadi yang di sini tuh butuhnya kayak field koordinator, administrator gitu-gitu ininya. Sehingga mereka butuh technical skills yang tinggi gitu. Salah satunya tadi GIS yang saya tahu. Ada yang GIS, ada yang data analis, data scientist, karena mereka lebih ke pemetaan sama ini data gitu ininya. Sama apa lagi ya? Tapi lebih ke kayak gitu gitu. Jadi mereka kayak cuman punya satu country atau regional koordinator atau ini HR semacam HR gitu. Terus lainnya tuh kayak engineer semua gitu. Jadinya jadi engineer, data scientist dan yang lain gitu. Jadi tadi kakak yang di regional planning, urban planning sama kakak yang di forestry itu sangat-sangat bisa kak untuk masuk ke situ gitu ya. Beberapa yang saya lihat tadi GIS karena mereka lebih ke pemetaan kayak apa namanya green, pemetaan forest atau pemetaan apa namanya environment gitu ya, nature environment secara umum. Tapi ada juga yang kegiatannya itu lebih ke community development gitu juga kak. Maksudnya kayak tadi misalnya ada LSM atau NGO dari luar negeri, mereka ada kegiatan di Indonesia tuh, nah itu baru butuh kayak semacam koordinator apa gitu kayak apa namanya community development gitu-gitu, community development team, admin, manager gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin yang sosial bisa masuk ke situ tuh apa namanya tipe-tipe pekerjaannya ya gitu. Selain tadi mungkin yang analis dan yang lainnya. Kalau analis tuh mungkin saya lihat ada dua tipe ya. Analis tuh bisa kayak analis yang tadi data banget, tapi analis juga ada yang analis yang istilahnya tuh lebih ke apa namanya reporting tadi ya, pembuatan report dan yang lainnya itu juga teman-teman dari sosial juga bisa sih sebenarnya masuk kan gitu. Karena lebih ke kayak apa namanya mengawinkan dalam tanda kutip data-data yang ada sehingga reportnya itu bisa bercerita gitu ke shareholders atau stakeholders yang lain gitu. Kalau menurut saya, iya, iya banget Kak, gitu. Maksudnya kalau Kakak apa namanya punya background teknik tadi ya, teknik atau technical, tapi Kakak pengen S2 di bidang green finance gitu ya nanti ke depannya itu sangat-sangat bisa sih Kak gitu ya untuk apa namanya nanti menjadi nilai tambah gitu, istilahnya nilai tambah untuk berkarir di bidang sustainability consulting atau climate related advisory gitu. Dalam artian gini, sebenarnya technical skills aja itu sekarang itu soalnya saya punya banyak temen nih Kak Pijar juga yang memang mereka itu dari misalnya kayak teknik kimia, teknik apa gitu yang karirnya itu di NGO terkait dengan sustainability atau tadi di perusahaan luar negeri yang terkait dengan carbon trading, mereka punya operasional di Indonesia yang kayak gitu. Jadi mereka tuh pure teknik itu bisa masuk tadi ya ke bagian data analisis apa yang kayak gitu-gitu. Tapi ada juga teman-teman teknik yang istilahnya dilihat punya leadership yang oke gitu ya. Jadi nggak cuman field atau data apa namanya roles, tapi juga istilahnya kayak agak naik dikit gitu ya, menjadi kayak semacam program koordinator, program manager gitu. Jadi kan harus bisa macam-macam ya, harus bisa data bisa, community management bisa, project management bisa dan yang lain-lain gitu. Jadi semuanya harus bisa. Nah itu juga ada tuh Kak. Jadi maksudnya S1 itu bukan menjadi kendala sih kalau teman-teman atau kakak misalnya pengen masuk ke apa namanya roles-roles yang terkait dengan ESG ini, atau sustainability ini gitu. Cuman memang bisa dibilang rulesnya itu tuh nggak banyak gitu loh di Indonesia tadi ya Kak Pijar. Balik lagi ke square one. Emang di Indonesia tuh rulesnya nggak banyak teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman nyarinya tuh nggak mau pindah ke luar negeri, nggak mau apa kalau remote mungkin masih mau ya nggak soalnya ada banyak yang harus relocate gitu ini gitu-gitu tuh yang agak susah gitu atau sesimpel kayak nggak mau pindah ke Asia atau ASEAN Southeast Asia lainnya gitu nggak maunya di Indonesia aja gitu itu tuh jadi agak susah gitu karena ada juga beberapa roles yang saya lihat itu misalnya yang memang harus relocate ke Thailand, Vietnam gitu-gitu Kamboja dan yang lain. Nah jadi kalau dibilang apa namanya tadi terkait sama yang tadi juga sudah apply tapi nggak tembus-tembus ya memang supply sama demand-nya tuh nggak match gitu supply-nya sangat sedikit, demand-nya sangat banyak gitu. Secara umum kayaknya sekarang masa-masanya atau periodenya lagi gitu ya Kak ya di 2025 ini ya, di awal-awal 2025 ini ya gitu. Nggak cuma di ESG aja, secara umum kan gitu ya gitu. Apa namanya data BPS teman-teman bisa lihat berapa banyak unemployment di Indonesia, terus bisa dilihat juga data BPS yang sama gitu ya. Beberapa dekade ini tuh posisi formal job formal gitu ya istilahnya yang apa namanya kontraknya tuh PKWTT gitulah itu waktu tidak tertentu gitu ya yang beneran jadi pegawai tetap itu tuh shrinking menurun sejak sekitar 1-2 dekade lalu gitu jadi menurun sekarang dari misalnya 2 dekade lalu dicek gitu ya 100% sekarang menurun
cuma sekitar less than 50%, kayak 40 sekian persen apa masih 50%, tapi nggak nyampe 60%. Jadi memang menurun jumlahnya. Sedangkan kita jumlah graduates S1 naik dan yang lain ya gitu. Jadi nggak match ya. Itulah kenapa orang bilang susah dapat pekerjaan dan yang lain. Kok adanya gig works atau misalnya freelancing atau apa gitu ya, karena memang nggak match gitu ya secara data. In any case, tadi kalau ditanya apa namanya, sehingga kira-kira apa yang bisa kita lakukan, coba tadi ya, yang saya suggest pertama adalah coba lihat opening-opening juga yang dari luar negeri gitu. Maksudnya untuk belajar juga aja, kalaupun teman-teman nggak pengen, untuk belajar juga aja gitu, bahwa oh kalau ESG di luar negeri itu yang dibutuhin apa sih gitu. Dan yang lainnya gitu ya. Oh memang harus misalnya mereka minta yang keluarga negaraannya sana dan yang lain gitu ya, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting kita tahu oh requirement-nya itu apa namanya, terus job description-nya itu apa gitu, kurang lebih biar kita buat belajar ya gitu. Nah yang kedua terkait dengan pertanyaan Kak Angelika ini, kalau pengen studi S2 di bidang green finance selalu apakah membantu gitu kurang lebih ya. Saya bilang bisa jadi Kak, bisa jadi menjadi plus point. Kenapa? Karena simpelnya gini Kak, kalau Kakak bisa S2 di luar negeri, Kakak itu kadang-kadang bisa mendapatkan visa untuk bisa kerja di negara tersebut. kan posisinya kebukanya di negara tersebut ya. Jadi kalau Kakak S2, misalnya Kakak pengen posisinya itu yang Kakak pengen tuh misalnya di Swedia gitu. Terus Kakak bisa dapat scholarship mungkin atau apa itu tuh di secara Swedish gitu ya. Swedish Institute atau yang lain gitu. Terus biasanya tuh pemerintahnya sana tuh emang ngasih kayak poin plus gitu kalau yang lulusan dari sana tuh bisa mendapatkan visa kerja atau apa tuh misalnya 1-2 tahun gitu atau yang lain gitu disponsori oleh mungkin universitasnya atau yang lain gitu, itulah namanya dipermudah. Nah itu kan jadinya jadi lebih gampang kan gitu, istilahnya kayak job openingnya lebih banyak, mereka maunya mereka apa namanya, orang-orang yang sudah punya visa kerja atau apa di negara tersebut, Kakak masuk gitu, istilahnya kan kayak gitu. Jadinya kayak lebih terbuka lebar, possibility-nya jauh lebih banyak daripada yang tadi ya, misalnya Kakak di sini, opportunity-nya di sana. Karena banyak dari negara-negara itu kalau yang kita harus relocate itu susah ngasih visa kerja buat kita, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya itu tadi mungkin jawaban saya jadinya point plus atau potensinya itu not necessarily on the technical skills gitu ya. Maksudnya tadi technical skills tuh nggak hanya S2, bisa juga sertifikasi dan yang lainnya tuh sebenarnya bisa juga cukup. Tapi ada plus lainnya lagi yang tadi secara administratif dan yang lain yang lebih oke kalau kakak S2 lulusan negara tersebut juga bisa dapat visa kerja di sana yang gitu-gitulah. Jadinya jadi lebih membuka peluang kan gitu daripada tadi kakak nggak S2. Kurang lebih gitu kali ya. Semoga dipahami. Bisa dibilang gini, kemarin saya punya beberapa teman yang dia itu backgroundnya finance aja, lulusannya MBA aja, bisa masuk ke perusahaan yang impact investing, tapi memang investment ya, tapi green investment gitu, lebih ke green investment gitu teman-teman. Jadi apakah harus finance, apa namanya green, apa namanya tadi ya, jurusannya itu harus green juga atau sustainability juga dan yang lain? Not really menurut saya gitu. Dan again tadi itu kan jadinya jadi strategi ya. Tadi salah satunya adalah visa kerja tadi kan. Itu adalah strategi untuk dapat visa kerja gitu kan. Jadi teman-teman harus itu gitu kan. Itu salah satunya. Nah, kalau yang salah duanya, misalnya tadi pertanyaan Kak Angelika, apakah harus sustainability? Saya bilang bisa enggak gitu. Makanya kalau menurut saya teman-teman lebih baik daripada istilahnya itu tuh jadi kayak revolver. Jadi semua posisi ditembakin gitu ya, semua posisi dilamarin dari revolver, lebih baik jadi sniper gitu. Jadi mau kemana gitu, mau apa mau kemana, maksudnya mau apa mau kemana tuh, apakah terkait reporting, apakah tadi terkait investment, financial, pokoknya lebih ke financial investasi atau accounting finance investasi gitu misalnya, gitu. Tapi jadi ketika ada yang misalnya apa namanya field koordinator apa yang kayak gitu-gitu tuh mungkin ya apa namanya, mungkin itu nice to have deh atau enggak dulu deh, saya mau fokusnya tuh ke yang ini gitu. Jadi maksudnya fokusnya tuh enggak cuma satu tipe, satu nama posisi ya, tapi tipenya gitu. Tadi accounting, finance, investment misalnya gitu. Ya udah itu dulu gitu, ditekunin gitu. Atau misalnya tadi field coordinator apa? Nah, kalau Kak Angelika ini kan kalau nggak salah tadi consulting ya Kak ya, consulting, sustainability consulting atau climate related advisory. Nah, consulting itu kan juga banyak tipenya tuh Kak. Maksudnya consulting itu tuh bisa consulting dari sisi sustainability, bisa consulting dari sisi certification, bisa consulting dari sisi sustainability itu maksudnya sustainability report ya, sustainability report atau certification atau misalnya operational sustainability atau misalnya ini apa namanya kayak
certification tapi lebih ke teknikal kayak machinery apa, tapi yang sesuai dengan sustainability ini gitu. Misalnya ada framework atau ini gitu ya, di industri tersebut gitu. Jadi technical banget gitu certification ini, tapi kayak machinery apa yang technical banget gitu. Untuk yang ke sana itu kan juga bisa consulting seperti itu. Jadi banyak banget juga tipe-tipe consulting gitu yang ada di secara umum yang ada di line of work dari consulting gitu. Kebetulan saya juga di consulting ya teman-teman gitu. Di perusahaan saya juga jadi consultant. Kita lebih ke consumer market research, strategi bisnis dan yang lain gitu ya. Sehingga saya bisa bilang gini, itulah kenapa kalau tadi ditanyainnya adalah kira-kira kalau mau consulting harus S2 sustainability dan itu enggak ya gitu. Nah tadi balik lagi Kak, bergantung. Kalau Kakak pengen consultingnya consulting yang technical kan ada tuh misalnya kayak sesimpel kayak ISO certification consulting itu kan ada tuh Kak, ISO gitu. Nah itu kan pasti mereka ya butuhnya orang-orang yang technical dong gitu. Kecuali Kakak pengen masuknya tuh yang role-role yang mungkin agak nggak begitu technical, maksudnya kayak marketing atau misalnya kayak apa namanya PR apa gitu-gitu communication yang gitu-gitu ya. Nah itu kan nggak begitu technical, berarti kan bisa aja tuh masuk ke situ. Tapi kalau Kakak pengen masuk ke perusahaan tadi yang technical ISO certification atau yang itu ESG yang technical tadi, terus Kakak punya background teknik oceanography plus sustainability S2, ya pasti itu kan kayak jadi strong banget kan gitu, kayak strong banget untuk buat Kakak tuh masuk ke situ gitu. Dibandingkan dengan misalnya nggak punya background itu, namanya juga perusahaannya aja udah perusahaan teknikal ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi kayak consultingnya tuh secara umum aja, then what should we do gitu ya. Maksudnya kalau advisory dan yang lainnya, strategic bisnisnya aja dan yang lain itu apakah S2 itu membantu apa enggak? Saya bisa bilang, dan again tadi sih Kak, bisa ya bisa tidak gitu. Karena kenapa? Kecuali dia memang bilang spesifik mau yang S2 atau mau yang MBA tadi ya. Kayaknya Kak Citra juga ngobrolin itu ya. Kecuali dia bilang begitu, kalau dia nggak bilang itu, apalagi entry level, itu sebenarnya as long as kita itu bisa showcasing bahwa kita itu punya banyak sekali pengalaman terkait dengan posisi atau orang seperti apa yang dia cari, itu kita juga bisa stand out. Jadi perbanyak portofolio gitu teman-teman ininya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang aku bisa suggest adalah kalau teman-teman masih mahasiswa join aja tadi ya kayak Kak Angelika project-project yang terkait renewable atau sustainable energy gitu. Unpaid pun nggak apa-apa, join aja gitu. Bahkan teman-teman itu kayak sesimpel kan teman-teman kalau misalnya punya LinkedIn itu kan cukup powerful. Cari aja teman-teman tuh pengen apa namanya ada ini apa, terus langsung shoot aja message aja gitu misalnya ke Kak Ridwan gitu, misalnya Kak Ridwan dari perusahaannya, Kak Ridwan saya pengen nih join apa nama saya ini, misalnya perkenalkan Kak nama saya ini, saya jurusannya ini. Kakak saya lihat kan kerja di perusahaan sustainability terkait carbon trading, boleh nggak ya Kak saya tuh intern di tempat Kakak gitu misalnya, atau ini saya sudah pernah punya ini CV saya, portofolio saya minat banget nih Kak gitu. Unpaid intern pun nggak apa-apa misalnya gitu ya. Tapi mungkin saya bisanya cuma remote misalnya gitu ya. Dan yang lain. Shoot aja gitu ya. Buat menambah itu tadi portofolio dan yang lain gitu. Unpaid nggak apa-apa. Bisa dibilang saya dulu waktu kuliah proyeknya unpaid. Anyway, proyeknya proyek kampus juga gitu. Jadi kan memang ya nggak unpaid. Jadi kampus yang apa namanya engage ke perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk ngasih proyek tugas lah ya, tugas kuliah buat kita. Jadi unpaid semua sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya kita jadi terbuka gitu ya. Oh, seperti itu ininya. Nah, itu bisa sangat membantu tuh Kak Angelika. Sedikit bocoran, teman saya pernah intern, saya lupa waktu itu internnya unpaid apa nggak unpaid ya, di salah satu United Nations apa namanya biro gitu ya, apa namanya UN yang mana saya lupa gitu ya, tapi salah satu UN itu. Terus ditawarin kerjaan deh, kontrak sih, tapi dia bisa kerja dari Indonesia, cuman waktu kerjanya memang harus menyesuaikan US, jadi dia kerjanya malam gitu ininya. Tapi dia waktu balik ke Indonesia dia ditawarin itu gitu, ditawarin untuk lanjut kayak kontrak gitu, pegawai kontrak gitu. Tapi kontraknya di sana itu memang kalau UN itu banyak yang kontrak itu kayak setahun 2 tahun gitu, tapi di renew terus sebenarnya, tapi kontrak aja gitu, dan bayarnya US gitu. Jadi buat mengencourage teman-teman ya gitu, bahwa wah enak nih gitu kerja di sini bayarannya US gitu ya, walaupun ini gitu, seperti itu bisa juga. Semoga menjawab. Oke, jadi kalau misalnya memang apa namanya jobnya itu mereka minta specific skills ya, ini tadi skill set reporting atau framework dari ESG, sedangkan kakak kan dari engineering belum pernah punya pengalaman untuk itu gitu ya. Nah, beberapa hal misalnya untuk skill set ini yang bisa diambil adalah
tadi memang bisa dengan course ya. Mungkin course-nya juga yang kayak yang course yang istilahnya kalau yang murah-murah itu kan yang apa namanya harganya juga murah juga gitu kan. Maksudnya kayak sesimpel kayak untuk introduction dulu Kak gitu. Jadi si ESG reporting itu seperti apa sih? Strukturnya seperti apa? Kalau membuat ESG reporting harus mencari data apa saja dan yang lain gitu kan. Itu kan biasanya di course-course yang apa namanya beginner-beginner ya atau introduction itu kan ada. Nah, mungkin bisa dari situ dulu. Itu kan murah ya, mungkin 50 ribuan ya di beberapa platform itu kan Kak, yang internasional atau yang itu kan cuman 1-2 dolar gitu kan kurang lebih. Jadi coba ikut itu dulu biar Kakak lebih ininya terbuka. Nah, setelah dari situ mungkin bisa juga ikut bootcamp sebenarnya secara technical skills ya gitu. Jadi kalau memang posisi yang kakak sasar ini tuh memang khusus membutuhkan dia bilang minta technical skills itu ya memang kita harus punya. Karena kalau enggak nanti biasanya bahkan kalau kita lolos di tahap selanjutnya pun mereka ngasih kita technical test gitu. Jadi dikasih technical test untuk kita ngerjain gitu. Kan sama aja gitu kan ya. Nah, jadi memang kalau bisa kita membekali diri. Yang kedua mungkin bisa ikut yang bootcamp. Nah, bootcamp mungkin kan ada yang istilahnya nggak begitu mahal ya Kak ya. Mungkin yang under 1 juta itu kan mungkin ada yang mungkin ya. Nanti correct me if I'm wrong. Kayaknya ada juga sih yang under 1 juta atau mungkin up to 2 juta gitu ya maksimal yang gitu-gitu kan ada. Nah, itu kan istilahnya nggak begitu mahal banget lah gitu untuk kita ini mungkin bisa nabung dulu dan yang lain ya gitu. Untuk istilahnya apa namanya? Belajar lebih lanjut dan lebih intens gitu ya buat itu kan istilahnya kalau bootcamp itu kan seakan-akan kita satu karena kakak masih kuliah kayak satu course sendiri gitu kan gitu itu kan bootcamp itu kan kayak course sendiri jadi seakan-akan kita mengambil course tambahan ketika kita kuliah. Nah tapi yang ketiga dan ini yang paling penting menurut saya adalah perbanyak portofolio yang bisa kakak berikan adalah nanti kalau misalnya kakak sudah ngambil introductory itu minimal introductory dulu gitu ya terus kakak coba-coba aja apa namanya nyari-nyari perusahaan gitu ya. Mungkin perusahaannya nggak usah perusahaan besar, tapi perusahaan yang kecil-kecil gitu untuk kakak tanya sedang butuh tenaga tambahan buat bikin ESG reporting nggak? Saya mau ngebantuin, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Kayaknya perusahaan Thailand banyak deh kak yang buka kayak gitu. Kakak tanya aja gitu. Pasti banyak yang mau gitu kayak, oh kamu mau bantuin, bisa bantuin, mau bantuin ya dapetin ya tenaga kerja gratis. Nah, pasti mereka mau. Tapi kan dari situ kakak belajar. Oh, ternyata caranya bikin ini tuh kayak gini gitu. Jadi apa namanya harus aktif sih. Tadi perbanyak portofolio dan aktif. Apakah langkah ini tadi tuh lebih baik daripada mengambil bootcamp gitu ya? Saya bisa bilang sih paling penting tuh kakak harus minimal tadi ya ngambil introductory, terus harus praktek tadi walaupun sebagai tenaga tidak dibayar gitu ya. Tenaga apa namanya tambahan tidak dibayar untuk ESG reporting biar kakak punya bayangan apakah bootcampnya jadi perlu apa enggak gitu. Nah itu bergantung kalau kakak pengen istilahnya tuh lebih memahami lagi secara deep technicalnya gitu ya dan istilahnya frameworknya seperti apa teoreticalnya seperti apa tentang ESG reporting dan yang lainnya ini memang bootcamp ini menjadi sesuatu hal yang bisa mendampingi gitu. Tapi kalau misalnya menurut kakak, aduh bootcampnya juga kayaknya lumayan mahal, cukup dengan buku-buku sama kalau bisa kakak tadi network ya. Jadi cari apa namanya sparring partner atau mentor yang memang terkait dengan itu gitu atau biasanya di bidang itu atau pernah melakukan ESG reporting. Misalnya kakak punya temen yang kuliahnya di sana gitu. Aku minta dong materi kuliahmu gitu-gitu loh Kak. Gitu. Terus nanti minta diajarin sama dia. Misalnya kakak udah ini ya apa namanya tadi intern unpaid intern tadi ya di mana gitu untuk bikin itu. Kalau di tempatku tuh ini kayak gini tuh kenapa begini ya? Artinya kenapa ya? Kenapa kok nggak ke sini ya? Gitu. Biar diajarin sama temannya juga yang gitu-gitu. Intinya ada mentor lah ya atau sparring partner gitu juga yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kita lebih ke self study instead of kayak kalau bootcamp kan istilahnya kenapa lebih menang karena kan mereka sudah punya kurikulum yang proven ya kan gitu. Kurikulum proven dan mereka itu membuat apa namanya environmentnya itu kakak itu kayak punya teman belajar dan yang lain gitu. Tapi kalau kakak yakin bahwa kakak itu sudah self driven belajarnya dan yang lain belajar sendiri bisa sebenarnya gitu ya. Tapi tadi apa namanya kan belajar sendiri itu kita nggak tahu bener salahnya tuh iya nggak ya gitu ya. Kalau tadi udah unpaid intern mungkin punya senior di sana jadi bisa ditanya-tanya juga gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada apa namanya bisa ke teman tadi ya atau yang lebih tahu. Itu sih mungkin.
sertifikasi tuh kalau tidak salah ada dari ICCA. ICCA itu lebih kayak mungkin asosiasi Chartered Qualified Accountant itu dari UK. Ya mungkin institut akuntannya sana lah ya di UK. Nah, ini sertifikatnya banyak banget. Nah, salah satunya adalah Certificate in Sustainable Finance gitu. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu biasanya ngambil ini gitu. Tapi mostly ini kepake di negara-negara Commonwealth sih biasanya. UK kayak misalkan Singapura, India, Malaysia, Brunei, Aussie gitu. Nah, biasanya terpakai. Tapi ini perspektifnya dari accountant gitu sih. Betul, Mungkin dari engineering mungkin bisa menyesuaikan. Cuman ya kebetulan saya juga accountant, ya tahunya dari ACCA gitu saat betul, ini. betul. Oke, Oh iya, tambahan saja. satu lagi, Punten, baru Silakan, ingat. silakan. Jadi Kak Abdul mungkin juga buat teman-teman yang apa namanya, gimana ya caranya biar saya tuh bisa intern atau ngebantuin perusahaan gitu ya. Nah, saya mau share bahwa yang tadi saya bilang B Corp certification itu tuh sebenarnya itu dari apa namanya perusahaan atau lembaga yang non profit. Jadi B Corp certification itu memang sertifikasi yang non profit teman-teman. Nah, itu tuh setahu saya itu tuh tidak ada biayanya ataupun kalau ada biayanya itu nol. Tapi untuk perusahaan ya, jadi kalau perusahaan itu sudah dinyatakan B Corp berarti dia tuh sudah sustainable lah istilahnya gitu perusahaannya itu. Nah, teman-teman tuh bisa aja kayak misalnya ya datang-datang aja ke perusahaan Anda gitu kayak Kak mau nggak saya bantu daftarin B Corp certification gitu loh. Kayak mau nggak saya bantuin apa namanya nyusun apa namanya data-data atau materi yang bisa dipakai untuk sertifikasi B Corp ini. Buka aja B Corp certification ya, nanti mungkin bisa saya share juga gitu. Jadi maksudnya dari situ teman-teman kan perusahaannya itu kayak nothing tulus juga ya kayak ya sebenarnya dia kan kayak nggak pengen-pengen daftar tapi kalau daftar ya alhamdulillah gitu ya punya sertifikasi internasional gitu kan. Oh ya boleh boleh gitu kan palingan. Ya udah teman-teman daftarin aja gitu kayak oh ya saya izin ya ini ya gitu gitu kan. Jadi seakan-akan intern di situ ini. Jadi istilahnya kayak jangan jangan atau nggak usah mencari mereka tuh memang harus membutuhkan intern ini kita create the opportunities ourselves aja gitu. Kayak mau nggak ini toh gratis-gratis juga gitu. Kalau nggak salah kalaupun berbayar tuh paling berapa pounds untuk istilahnya sertifikasinya apa pengeluaran sertifikatnya apa gitu. Memang mereka lembaga non profit kok. Jadi nggak ini gitu. Boleh juga teman-teman lihat B Corp companies di Indonesia ini masih dikit. Kalau yang di Indonesia mungkin di Thailand lebih banyak ya gitu. Jadi bisa menjadi dikonsider ya gitu. Ininya. Biar teman-teman punya playground yang lebih ini aja gitu. Jadi kita create playground sendiri aja. Thank you. Untuk sesi webinar ESG hari ini kita udah selesai. Thank you banget ya buat antusiasnya sekali lagi. Bisa tepuk tangan virtual atau tepuk tangan langsung. Sebelum nanti saya tutup ya, nanti habis ini ada sesi penjelasan sedikit tentang finansiologi buat yang masih berkenan ya buat ikutan. Teman-teman yang masih di sini, saya izin share screen dulu ya, kenalan tentang kinesiologi. Jadi kami ada beberapa tawaran ya. Yang buat teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau misalnya finansiologi ini adalah bootcamp menjelaskan terkait financial modeling, yang mana udah dijalankan 3 batch ya sejak akhir 2024 yang lalu. Kemudian ini sekarang lagi jalan batch yang ketiga. Mungkin sekilas sebenarnya di financial modeling di finansiologi ini sebenarnya seperti apa. Kita udah jalan 3 batch dan rencananya bulan Agustus ini kita akan buka batch keempat. Di situ buat teman-teman yang ingin mendalami technical finance ya, kemudian belajar financial modeling. Ini sangat penting karena buat yang ingin bekerja kayak misalnya di investment banking, financial advisory atau bahkan di corporate sebagai financial planning analysis, skill financial modeling ini sangat berguna banget ya. Nah, ini kalau misalnya kalian join ya batch 4 ini, nanti linknya akan saya share di WhatsApp group ya. Itu akan dapat sekitar 14 lebih live session class. Jadi dengan harga normalnya itu 5 juta kurang dikit, tapi karena ini bahkan belum saya share di sosial media kayak di Twitter ataupun di Instagram, ini harganya masih sangat-sangat ini ya, harga early bird lah kayak gitu ya. Dan nanti teman-teman akan dapat semua materi dari awal sampai akhir, kemudian termasuk video rekaman dari batch sebelumnya, dan juga nanti akan ada pertemuan seminggu sekali. Jadi nanti modelnya itu kelasnya adalah slow pace, jadi nggak yang buru-buru banget
yang seminggu ada 2 atau 3 pertemuan, tapi lebih ke pertemuan seminggu sekali, tiap hari Minggu, kayak gitu kan. Nanti ada kelas yang saya bawakan dan juga kolega-kolega saya. Nanti kami akan menjelaskan tentang konsep dan juga hands-on ya ketika masuk ke template kayak misalnya cara mengerjakan PPT-nya untuk user dan industry analysis kayak gimana, kemudian financial analysis dengan spreadsheet-nya itu seperti apa. Nah, selain ini sebetulnya bootcamp-nya pun ini versi bootcamp full ya, tapi ini juga dipecah menjadi 2 bagian, 2 babak ya. Babak pertama dan babak kedua. Babak pertama itu kita mulai dari fundamental akuntansi finance, kemudian market research ya, di situ ada industry and market analysis, sampai nanti financial analysis. Gimana sih caranya kita ngoleksi data, validasi data, kemudian financial analysis. Dan ada bonusnya, itu kelas data visualisasi dengan Power BI. Pemateri-pematerinya selain saya, ini kalau saya yang di Twitter ya, mungkin kenal Falcon Heinz. Ini anonim ya, cuman dia sering ngajarin tentang makroekonomi dari BI, OJK. Nah, beliau itu akan mengajarkan dari sisi market and industry analysisnya, khususnya kelas makroekonomi. Kemudian ada Pak Mikael Dewa Brata, data analis di Modena. Beliau akan ngajarin business intelligence dengan data visualisasi menggunakan Power BI. Kemudian selain itu kayak financial analysis nanti bareng saya. Itu untuk harganya dari harga 3 juta kurang dikit, itu untuk early bird bagi teman-teman yang ada di grup Finansiologi ESG ini bisa mendaftar dengan harga segini. Nanti akan ada 8 pertemuan ya. Dan ini kelas ini cocok buat yang beginners, bahkan termasuk buat orang-orang yang mau switch karir dari non-finance accounting ke bidang ini. Baru nanti 8 pertemuan berikutnya, tengah ke akhir, itu mulai masuk ke financial modeling dan evaluasi, kemudian sampai ke making presentation ala-ala consultant, karena background saya dari 2014 di consultant Big Four, kemudian mentor saya dulu McKinsey di Europe, banyak sekali ilmu-ilmu teknik presentasi dan negosiasi yang diajarin oleh ex-boss saya, yang akan saya ajarkan di kelas making presentation ini. Ya, jadi nggak cuma financial modeling, kemudian menghitung valuasi, seperti kelas-kelas yang ada di mungkin di tempat lain, kayak misalnya di CSA Institute, ataupun di UI, di BINUS, ataupun di Unpar, kayak gitu ya. Itu kelas-kelas biasanya mengajar dari financial model dan valuasi aja, tapi saya ngajarnya sampai cara bikin presentasinya. Nah, ini kelasnya dari 3 juta kurang. Untuk teman-teman di grup ini ada harga early bird yaitu menjadi segini. Dan terbuka mungkin akan saya buka cuma sampai akhir bulan Juni ini aja. Nanti bulan Juli harganya akan naik. Nah, ini sekilas detail kelas batch 4-nya seperti apa. Nanti second week August, tanggal 10 Agustus 2025, itu kelas perdananya. Biasanya di kelas itu lebih ke perkenalan, kemudian saya jelasin goal dari kelas ini seperti apa, kemudian 2-3 pekan berikutnya kita akan masuk kelas matrikulasi. Jadi ini sangat berguna buat teman-teman yang mau refreshment ya, ilmu akuntansi dan finance dasarnya, atau berguna juga buat teman-teman yang mau switch career ya, atau yang tadi misalnya mau backgroundnya engineer atau misalnya non finance gitu ya, dan ingin mendalami green finance gitu, tapi kan tetap perlu dasar ilmu finance-nya, walaupun nanti di luar bootcamp ini perlu ditambah lagi ilmu sustainability. Selain kelas matrikulasi, kemudian ada kelas riset pasar. Di sini kita akan belajar melakukan analisis market dan industri, macroeconomics, kemudian ada kelas mencari business driver dan competitive advantage sebagai inti utama dari financial modeling. Kemudian teman-teman nanti akan dapat tugas membuat presentasi ya terkait analisis makro dan kemudian business driver. Kemudian nanti ada satu sesi yaitu kayak klinik konsultasi untuk dapat feedback dari para pemateri. Kemudian nanti kelas berikutnya masuk kelas data analisis, bagaimana caranya mengkoleksi data dan validasi. Kemudian ada analisis horizontal, vertikal, dan rasio analisis. Dan kemudian comparing financial analysis dengan rival dari studi kasus yang nanti kalian pilih. Baru nanti itu tadi yang dari kelas perdana sampai kelas data analisis adalah babak pertama ya, yang setengah dari bootcamp-nya. Kemudian setengah kedua itu dimulai dari kelas financial modeling. Bagaimana cara membuat asumsi, proyeksi, dan skenario analisis. Kemudian bagaimana membangun three statements model dan building blocks to balance the balance sheet. Ini bagian inti kalau teman-teman mau bekerja kayak di investment banking, corporate analysis, ataupun financial advisory di consulting. Ini ilmu yang bisa membantu teman-teman untuk naik level di high level finance. Kemudian ada kelas valuation, itu nanti teman-teman belajar menghitung free cash flow dan weighted average cost of capital, kemudian menghitung terminal growth rate, dan melakukan analisis sensitivity dan football field analysis. Ini namanya kebetulan
football field, tapi di sini kita nggak bermain bola ya, tapi kita melakukan analisis yang mana itu dinamakan football field. Dan terakhir itu kelas presentasi, teman-teman nanti akan bikin presentasi ala konsultan, kemudian nanti akan melakukan presentasi di depan teman-teman, kemudian saya kasih feedback, yang mana nanti akan tambah 1 hari lagi, yaitu saya akan mengundang kolega network saya, ada yang director dari sebuah asset management, ada VP dari salah satu investment banking terbesar di Indonesia, itu nanti saya undang untuk teman-teman bisa present di depan mereka, tapi mungkin saya hanya memilih top 3 atau top 5 teman dari peserta batch aja, yang mana akan dinilai langsung oleh praktisi di Indonesia ini, dan siapa tahu jadi ajang berjejaring sama mereka. Dan ini adalah pengalaman kami, Finansiologi udah mengajar lebih dari 100 murid ya, dari 3 batch ini banyak sekali dari kampus-kampus yang logonya sudah saya tunjukkan ini, kemudian tidak hanya dalam negeri dan juga di luar negeri, dan juga sebagian ada yang memang sudah bekerja di industri keuangan ataupun di industri non-keuangan, namun mereka mendapatkan posisi di bagian manajer ataupun di financial planning and analysis-nya. Jadi di sini selain teman-teman belajar bareng saya dan pemateri lain, tapi juga berkesempatan untuk berjejaring dengan teman-teman yang dengan latar background yang sangat hebat ini. Nah, ini juga beberapa testimoni ya. Jadi beberapa mengakui kalau misalnya proses belajar di sini memang tidak terlalu cepat ya, namun kami berusaha untuk bisa deliver materi konsep itu sebaik mungkin supaya teman-teman bisa paham. Ya, paling itu presentasi saya. Terima kasih. Mungkin lebih pasnya buat memang yang sudah mau lulus atau sudah bekerja kayak gitu, yang mana memang tertarik untuk bisa bekerja di high level finance ataupun misalnya kita ngomong ESG berarti dia mau ini ya higher step ke bidang yang benar-benar lagi jadi concern dunia saat ini kayak gitu. Jadi sayang aja duitnya kalau misalnya level SMA mau belajar ini juga kayak gitu, belum waktunya. Tapi paling nggak buat mungkin tips ya buat teman-teman yang masih SMA ya, yang bisa saya sampaikan adalah ketika masih SMA belajar yang sebaik-baiknya supaya nanti bisa masuk ke kampus dengan lingkungan yang terbaik, dengan pembelajaran yang terbaik di kampus, belajar sebaik-baiknya, kemudian ikutan kompetisi-kompetisi, kemudian ikutan magang seperti yang diinfokan oleh KDA tadi, coba tawarkan ikutan magang di perusahaan-perusahaan besar atau di NGO atau di pemerintahan, ikutan itu walaupun misalnya mereka lagi nggak ada bukaan, bikin playing field-nya sendiri gitu kan, tawarin gratis kayak gitu, nanti siapa tahu dengan menambahnya pengalaman kerja itu nanti bisa ditawari kontrak langsung ketika sudah selesai magangnya, atau bisa ditambahkan di CV atau portofolionya untuk mendaftar ke tempat yang lain. Tapi ini mungkin sedikit testimoni ya, Mas Ridwan ya. Kebetulan saya juga alumni ya. Tapi kalau saya yang FMOC-nya ya, bukan yang bootcamp, tapi materinya nggak jauh beda. Memang ini improve banget lah ke skill saya. Yang dulu tidak terstruktur lah dibikin modeling ya. Ya memang pakai Excel ya, modeling ya, laporan keuangan, tapi tidak terstruktur. Nah, saya ikutnya kelasnya Mas Ridwan. Ya, alhamdulillah jadi terstruktur dan bisa deliver ke BOD, ke owner, ke komisari gitu. Itu lebih enak gitu menjelaskannya. Apalagi untuk berhubungan ke tim-tim yang non finance gitu. Dan alhamdulillah juga ya dengan skillnya tersebut, saya mungkin Mas Ridwan tahu juga ya beberapa kali dapat bukan offering lah, tawaran ya, ayo mau join atau mau sampai interview gitu, ada alhamdulillah. Dan skillnya memang kemarin baru pulang juga nih interview di salah satu perusahaan, ya memang agak lumayan ya studi kasusnya gitu. Jadi salah satu yang sangat membantu lah kelas ini. Testimoni bukan karena saya bagian finansiologi ya, tapi sebagai alumni.